Masih nunggu Bang Zuma ya Bang sebentar ya, karena Iya, masih nggak masalah. sebentar, Saya makanya kita pada ngobrol. ngoceh-ngoceh nggak selesai di tempat lain. Oh iya 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 iya, siap siap Bang, siap. Oh emang di laut ada sinyalnya ya Bang ya? Ada, kalau berlayar nggak ada sinyal, tapi kalau lagi berlabuh ada sinyal. Oh ini berlabuh. Ya, Berlabuh di mana nih? di daerah Kalimantan, dari Kalimantan. Oh mantap. Silakan Ya. Gurunda, sudah? Baik, Wes. Oke, sip. Ya, gimana? Apa yang kita bahas nih? Bukan bahasa yang mau bertanya tentang Islam, Ya, hukum-hukum Islam, karena Siap. tadi saya nanya malah kembalinya ke Oten lah, ke Kristen lah, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu hukum Siap. Islam. Ya. Jadi ya Bang Suma udah tahu saya itu gimana. Belum tahu ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Baik, Dodi. baik, baik. Saya ini tadinya Kristen Protestan. siap, Terus sekarang saya nggak percaya lagi sama Yesus di Tuhan. siap. Saya percaya sama Tuhan Allah, Tuhannya Yesus. Nah, Iya. pertanyaan saya itu yang pertama itu, apakah saya itu masuk neraka atau surga kalau saya percaya sama Tuhan dan saya percaya kepada Yesus sebagai nabi. Oke. Oke, Ya. Dan ini bukan buat saya aja, Bang. Ini buat Iya. teman-teman juga, saudara-saudara saya juga. Ya barangkali dari penjaraan Abang ini bisa tahu kan semua. Bukan pakai emosi-emosi. baik, baik, Nggak ada gunanya. baik. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, Islam menyajikan kesederhanaan di dalam beragama, kesederhanaan di dalam menapaki kehidupan sebagai makhluk ciptaan. Kita kan ciptaan ini ya, sudah pasti Ya, itu. Bahwa kita ini adalah ada dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu apa kemudian keinginan yang mengadakan kita? Tentu yang diinginkan adalah kita dicipta untuk beribadah. Apa ibadah itu? Ketundukan. Apa ketundukan itu? Ketersediaannya waktu pada diri kita secara ikhlas untuk tunduk berserah diri kepada aturan mainnya. Itu yang disebut Islam. Maka karena pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kita lihat, maka kemudian pencipta langit dan bumi mengutus duta, mengutus utusan yang kemudian dalam Islam disebut Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi lah yang kemudian menyampaikan kalam Allah terkait dengan tata cara kita menyembah pencipta, tata cara kita berhubungan kepada sesama manusia. Maka yang menjadi patron adalah Nabi dan Rasul yang menjadi wakil dari pencipta tersebut. Saya kira seperti itu adanya, Bu. Iya, jadi saya lebih kerucutkan lagi. Saya kan ini kan ya percaya sama Yesus itu sebagai nabi. Ya mungkin saya itu dianggaplah ya pengikut Yesus ya, Hawariun lah. Nah, apakah sekarang Hawariun atau pengikut Yesus sekarang itu masuk surga atau neraka? Itu aja. Oke, baik. Sekarang Jadi- ini loh, jangan bawa di zaman Yesus ya. Oke. Sekarang kan saya kenalnya kan Yesus. Jadi Oke. ya saya percaya Yesus. Saya tanya apakah saya masuk surga atau neraka? Surga kenapa? Neraka karena apa? Begitu, coba jelaskan. Baik, baik. Jadi Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas di dalam surah As-Saffat. Di sini Allah menerangkan di ayat ini, "Waman azlamu mimman iftara 'alallahi al-kadziba wa huwa yud'a ilal Islam." Dan siapakah yang lebih zalim? Saudara tahu zalim? Kurang tahu itu apa Ya, solim. jadi zalim itu sudah tahu api tapi dipegang, sudah tahu air mendidih tapi diminum. Nah, itu zalim. Artinya mencelakakan diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Allah mengatakan siapakah yang mencelakakan diri sendiri daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang mencelakakan diri sendiri. Nah, apakah kategori saudara adalah orang yang mencelakakan diri sendiri? Jelas itu. Pertama, kalau Anda mengatakan Anda pengikut Isa, Anda mengatakan Hawariyun, jelas-jelas Isa mengatakan dalam Al-Quran, "Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum." Di dalam Bible, sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel.
Bible Al-Quran memproklamirkan bahwa oknum yang disebut Isa, yang disebut Yesus, melegaliskan dirinya kepada manusia bahwa dia hanya untuk Bani Israel saja. Saudara sudah tahu itu, tetapi Anda tetap aja kemudian menganggap diri Anda sebagai pengikutnya, padahal Anda bukan Bani Israel, maka jatuh kepada kezaliman. Ini yang diterangkan Al-Quran. Saudara zalim, karena Anda sudah tahu Yesus untuk Bani Israel, Anda bukan Bani Israel, tapi kemudian Anda berpegang kepada Yesus. Itu menyalahi kodrat, menyalahi aturan Tuhan. Demikian. Begini Bang Juma, saya kan Silakan. ini nggak percaya sekarang ini sama Bible. Jadi saya nggak yakin 100% kalau dalil-dalil dari Alkitab itu bisa dipercayai. Gitu loh. Makanya saya itu nggak percaya Yesus itu Tuhan. Karena saya nggak percaya lagi ini sama Alkitab. Nah, oke, baik. Dengan Nah, demikian, jadi kalau ya, perkataannya Bang Suma, perkataan Yesus itu untuk Bani Israel itu, ya itu jadi pertanyaan juga buat saya. Keotentiknya itu benar nggak? iya, Nah saya baik. mau tanya dari Bang Suma itu dari segi Islam gitu loh. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan ya kepada kami umat Islam bahwasanya sebelum agama Islam ini disempurnakan kemudian oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang sebelum Islam sudah diutus para nabi. Para nabi mengajarkan kemudian ajaran, hukum-hukum, ketetapan. Karena begini, alam semesta ini kudu dipimpin oleh seorang makhluk, sosok makhluk, di mana makhluk ini bernama manusia. Kenapa? Makhluk apa yang paling besar di bumi? Misalnya gajah. Gajah bisa nggak memimpin? Nggak bisa. Berlayar, karena Anda bisa menaklukkan lautan. Dengan demikian, yang mengadakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini tentu adalah hakikat yang maha tahu. Karena dia maha tahu, maka dia akan memberikan satu pedoman kepada makhluknya yang memiliki akal. Karena dengan akalnya kemudian disertai dengan buku panduan, maka makhluk ini bisa kemudian memimpin di atas muka bumi. Nah, apakah Islam ini adalah agama yang satu-satunya kemudian hanya ada pada masa Rasulullah? Tidak. Agama Islam sudah ada dari sejak Nabi Adam, ada pada saat Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, Salomo, dan juga Yesus, Isa alaihissalam. Akan tetapi nanti disempurnakan kemudian setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang. Maka coba Anda lihat bagaimana Islam itu. Urusannya dengan Tuhannya lengkap, urusannya dengan sesama manusia lengkap. Nah, sedangkan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini harus sesuai dengan kodrat. Maksudnya gimana? Semua harus berdasarkan dengan keadaan. Contoh, tangan untuk apa? Tangan kanan tentu kita tahu fungsinya apa. Mata untuk apa? Tentu kita tahu apa fungsinya. Kaki untuk apa? Kita tahu fungsinya. Lalu kemudian kapal untuk apa? Kita tahu fungsinya. Perahu untuk apa? Kita tahu fungsinya. Nah, sekarang alam semesta ini dicipta oleh Allah tentu memiliki fungsi, dan fungsi ini akan diberikan buku petunjuk sebagai panduan. Kapal bisa bergerak karena ada panduan. Orang bisa menjalankan kapal karena ada panduan. Dan panduan ini kemudian bisa terkoneksi dengan akal. Maka apa yang dikatakan kemudian ikra, baca. Begitulah Islam. Tidak akan mungkin di atas muka bumi ini tidak ada aturan Tuhan. Itu mustahil. Selayaknya kapal tidak mungkin tidak ada aturan. Itu mustahil. Selayaknya tubuh kita tidak mungkin tidak ada aturan. Itu mustahil. Maka alam semesta ini kudu ada aturan. Manusia kudu harus ada aturan. Aturan inilah yang disebut dengan kalamullah, firman Allah. Nah, itu pasti, Bu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke Bang Suma. Jadi saya mau bertanya, yang kaum yang sebelum Nabi Muhammad, kaum Quraisy yang berhala itu berarti mereka itu orang yang zolim. Yes. Karena iya kan, termasuk Yeah. orang tuanya Nabi, termasuk kakek-kakeknya Nabi, orang yang zolim. Karena apa ya, tidak pernah mengenal ajaran Nabi. Sedangkan Nabi kan, Nabi Muhammad kan umur 30 ya, baru diangkat jadi Nabi ya. Nah, Iya. tolong Bang Suma jelaskan, apakah orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad itu solim seperti kata Bang Suma,
atau mereka itu pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Nabi Musa? Coba Bang Suma jelaskan. Ini buat semua, bukan buat saya aja, buat jadi pelajaran. Baik. Jadi sebelum Islam ini datang, khususnya kepada bangsa Arab, karena tidak ada kemudian data di mana mereka didatangkan kemudian Nabi kepada mereka, maka tidak ada hukum untuk mereka. Apa yang menjadi dasar pijakan? Sementara tidak ada hukum, tidak ada aturan. Mereka tidak didatangkan kemudian Nabi kepada mereka. Jadi tidak ada hukum. Tidak dihukum mereka neraka. Misalnya, Maaf, pada Bang masa Suma, bukannya masih berlaku hukumnya Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Bangsa Arab. Berarti kalau bukan bangsa Israel, bangsa Arab adalah solim, karena kan mereka belum tahu apa ajarannya Isa, apa ajaran Injil. Masih berhala dong. Begini. Iya, coba ayo. Ketika ada sebuah lembaga sekolah atau kampus, orang-orang yang ada di dalamnya kemudian tidak melaksanakan aturan kampus, maka yang diberi ganjaran adalah orang-orang yang terikat di dalam lembaga kampus. Betul atau tidak? Iya, betul dong. Betul. Orang-orang yang di luar kampus yang tidak terikat dengan aturan itu, ketika kemudian tidak melakukan aturan yang ada di dalam kampus itu, dikenai hukum atau tidak? Dikenai hukum. Kenapa bisa? Ya kalau seumpamanya dia tidak mengikuti aturan, ya dihukum. Kan dia tidak terdaftar di kampus itu. Oke, nggak masalah, nggak dihukum. Nggak dihukum. Nah, sebelum Bang Suma lagi, saya mau bertanya lagi, biar ini beriringan ya. Nah, Nabi Muhammad itu kan, itu Siap. untuk seluruh dunia kan ya. Yes. Yang sesudah sama sebelum, iya kan? Untuk seluruh Yang dunia. pas dia datang. Bukan paru. Oke, pas dia datang. Dan manusia sampai di akhir dunia zaman. ini kan besar kan ya. Sedangkan Yeah. Nabi Muhammad itu di Arab. Yeah. Nah, sedangkan di belahan dunia ini saya ini berlayar kemana-mana. Jadi banyak juga tahu daerah-daerah yang belum pernah diceramai Islam, kasih tahu Islam. Banyak orang-orang, maaf kata ya, dari pedalaman-pedalaman Afrika sana itu belum tahu tentang Islam. Nah, jadi kalau mereka tidak tahu tentang Islam, mereka masuk surga, enak dong. Kalau mereka tidak masuk Islam, masuk neraka, ya mereka nggak pernah diajarin. Nggak adil dong kalau begitu. Coba Bang Suma, maaf ya kalau ya, tolong Baik. jelaskan. Iya. Ini bukan Jadi- buat saya aja, buat semua ya, Oke. Bang Suma. Baik. Jadi kalau Islam itu belum pernah datang kepada dia, hukuman apa yang akan kena? Nggak ada Islam yang datang kepada mereka. Mungkin karena keterbatasan kemudian area, kemudian mereka terancam, mereka yang ingin berdakwah terancam ketika ingin masuk ke tempat itu, sama seperti yang terjadi di Sulut. Bagaimana mungkin kemudian orang-orang yang ada, Saya Iya. orang Sulut, Bang. Saya orang Nado. misalnya yang kayak terjadi yang barusan kita bahas, tapi kita nggak usah ke sana. Oke. Islam tidak sampai kepada mereka, bagaimana mungkin mereka itu bisa diberi hukuman? Lain cerita, yang dimaksud zolim ini sudah sampai Islam kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima Islam itu zolim. Enggak. Itu Bang zolim. Suma, di Sulut itu, Manado, Bitung itu banyak dari Makassar itu bukan nggak tahu Islam lagi, tapi mereka itu para ulama-ulama yang bikin di Manado itu, yang bikin di Bitung itu, masjid-masjid itu, mereka itu orang-orang berilmu, bukan nggak tahu. Lalu apa Itulah. masalahnya? Nah, yang saya tanyakan tadi, orang-orang di Papua. Jadi Bang Suma yakin kalau di seluruh Indonesia ini, di pedalaman-pedalaman ini sudah tersebar Islam, yang harusnya Islam itu buat semua orang. Berarti nggak adil dong. Cuman khusus orang-orang yang tahu aja. Bukan begitu, Bang. Kan ceritanya gini. Orang yang sampai Islam kepada mereka, lalu kemudian mereka tidak mau berislam, itu zolim, Ya. neraka. Sementara orang yang tidak sampai Islam kepada mereka tidak menjalankan Islam, itu bukan zolim, tapi karena tidak adanya utusan yang sampai kepada mereka. Jadi masuk surga atau neraka itu? Masuk surga, Bung. Kan Enak ada dong. hukum. Enak dong. Enak Kenapa dong, bisa? berarti nggak ada pilihan gitu loh, nggak ada pilihan.
Kan tidak ada aturan yang datang kepada mereka karena mereka Ya, tidak seharusnya mengetahui. ada aturannya. Kalau syariat itu ada aturannya. Yang mengharuskan siapa sementara pertanyaan saudara tidak sampai Islam kepada mereka? Kenapa memaksakan Islam kepada yang tidak sampai Islam kepada mereka? Kan aneh. Jadi kesimpulannya, kalau orang yang sudah tahu Islam Tapi menolak Islam zolim, neraka. itu zolim, neraka. Kalau orang yang tidak mengenal Islam, belum tahu Islam, masuk surga. Yes, karena tidak ada hukuman Oke, bagi mereka yang tidak tahu. Jadi 2 poin itu ya. Siap. Oke ya. Jadi saya lanjut lagi di pertanyaan berikut. Yes. Langsung kasih ayatnya. Allah tidak mengajak suatu kaum sebelum ada utusan. Ya ini kan sudah ada utusan, sudah 1400 loh. Mau tunggu Ya, kapan tapi lagi? kan tidak Lagi sampai mau kepada mereka, Bung. Ya itu makanya abang tadi yang ngomben itu ngomongnya kayak begitu ya, saya harus hujah juga dong. Tadi kan udah fix bahwa sesuai dengan perkataan Bang Suma, orang yang yang zolim neraka, yang sudah Ya, tahu kayak hadis. Anda inilah. Islam sudah sampai ke Anda, tapi Anda menolak, itu zolim. Berbeda dengan yang mereka yang ada di pedalaman, yang tidak ada kemudian interaksi dengan dunia luar, yang tidak mengerti apa itu Islam. Nah, itu mereka tidak ada hukuman bagi mereka, karena tidak ada dakwah sampai ke sana. Enak ya, artinya cuma buat sebagian, bukan buat seluruh umat kan. Seluruh umat Islam itu untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnasi. Lah terus orang yang nggak dapat itu apa itu bukan manusia? Ya, karena tidak sampai kepada mereka. Ya makanya aku bilang bukan buat seluruh umat, tapi Seluruh buat umat sebagian. manusia. Yang tahu, tapi kalau yang nggak tahu tidak kan? Makanya kemudian Bukan ulama di mana daerah yang tidak disentuh oleh dakwah Islam? Kira-kira menurut saudara? Banyak. Di mana? Dan suku di Indonesia aja itu, di Kalimantan aja banyak tempat saya ini. Loh, Banyak. di mana di daerah di Nusantara ini yang tidak kenal Islam? Di Indonesia banyak. Sedangkan Di mana? di Kok banyak? pulau-pulau di Manado sana itu, pulau-pulau terpencil itu nggak tahu. Ah, nggak mungkin, itu hanya Banyak. karangan-karangan Anda Ya, oke saja. lah. Itu kan Hanya asumsi orang sudah zalim Bang Suma aja itu. jelaskan. Sudah Mohon Bang izin. Suma jelaskan. Dimanapun Indonesia pasti pernah dengar, pasti tahu yang namanya Islam. Ngarang aja itu bang, kan Anda zolim aja sih. Lanjut. Iya, tapi kan bukan berarti semua tahu. Jangan juga begitu. Harus sportif dong. Loh, Anda sendiri tahu informasi ini dari mana? Ya, saya kan bilang orang-orang Sudah yang keliling. tidak Berarti tahu. ketika Anda sudah keliling ke pulau-pulau itu, berarti mereka dengan sendirinya udah tahu Islam. Anda aja ditahu sama mereka, apalagi Islam. Nggak ada Apa yang lagi ditahu? bang. Nggak ada lagi tempat terisolasi di negara ini orang nggak tahu Islam. Nggak ada lagi. Ya di Indonesia aja masih ada, apalagi tempat-tempat lain. Makanya Dari coba mana di Anda Parlemen tahu? Afrika. Dari mana Anda tahu? Ya buktinya sekarang masih banyak juga yang belum masuk Islam kan begitu. Loh, aneh Anda ini. Itu namanya so tahu bang. Itu namanya ngeyel. Oke, ya kamu nggak apa-apa ngomong kayak begitu ya. Ya memang fakta Oke aja. ngeyel. Saya tanya Anda tahu dari mana? Oh enggak, itu ngeyel namanya bang. Enggak. Jadi maksud kamu itu orang yang di Kalimantan ini, suku-suku yang di Kalimantan ini udah tahu dengan ajaran Islam. Tahu, mereka pasti minimal tahu ada yang disebut minimal? Islam. Saya saksi. Loh. Saya saksi. Gimana Tahun sih? 80 saya hidup di Kalimantan Barat. Untuk mencapai daerah itu saya jalan 5 hari 5 malam. Ya, di daerah Tempona ujung sana. Di Mereka sana tahu Islam. ada perkampungan Islam. Anda jangan bohong. Saya saksi. Nggak usah bohong kau. Nggak usah suka. Ya orang zalim ya begini. Orang zalim Ya, itu begini. Saya kan Orang bilang zalim. apa ini keseluruhan, general. Jadi bukan berarti yang ada di Indonesia aja. Walaupun di Indonesia ada yang kayak begitu. Terus Tapi kan bisa juga di gini loh, Eskimo, Bung. di mana kan bisa aja. Kenapa Anda ributkan dengan mereka? Kenapa enggak Anda ribut dengan diri Anda? Enggak. Ini kan pertanyaan buat Iya. semua, bukan saya Tentu aja. apa bertanya seperti itu sementara Anda sendiri datang Islam kepada Anda bingkem aja kok nggak beriman? Iya, saya mau nanya dulu karena kan mau belajar itu apa mau masuk Islam. Iya, terus belajar. ngapain ngurusin Asal orang-orang diajarkan yang sama tidak bapak, sama menerima ibu aja Islam? masuk Islam. Intinya Islam itu datang litubayyina linnasi untuk seluruh umat manusia. Maksudnya apa? Manusia ketika ingin beragama tidak boleh lagi beragama di luar Islam karena sudah Islam ini datang untuk seluruh mereka.
Kecuali mereka yang tidak mau beragama silakan aja, tapi mereka yang ingin beragama, Islamlah agama yang menjadi agama terakhir yang diajarkan oleh para nabi. Begitu, Bung. Jadi Islam itu untuk seluruh umat manusia. Gitu. Jadi sekarang Anda menyembah siapa ini ceritanya? Oke, lain. Menyembah Allah ya. Bagaimana Saya kan cara dari Anda tadi sudah menyembahnya? bilang. Bagaimana cara Anda menyembahnya? Ya percaya aja bahwa Oh, Tuhan nggak itu bisa. esa, dialah yang Kami itu umat nggak bisa. beragama tidak Terus- begitu. Terus kalau Islam apa itu hukum utama Islam itu apa? Bersyahadat kan? Yes, kan? seluruh nabi bersyahadat. Percaya ya, Mm. cukup syahadat aja masuk surga kan? Di mana? Iya enggak? Cukup Di- syahadat aja Oh, nggak bisa. Itu burung beo itu. ya. Itu burung beo. Terus buat apa sekarang orang-orang pada syahadat? Kan karena buat masuk surga kan? Syahadat itu untuk menyatakan diri, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Itu syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini selain Allah. Itu persaksian. Nah, sementara Nah, Anda, itu hukum. Ya saya percaya. nah kalau begitu kenapa Anda nggak tunduk kepada aturan mainnya? Saya tunduk. Buktinya Anda masih Gimana? munafik. Kok jadi munafik? Saya nggak Loh, Anda tahu mengaku- apa-apa Anda munafik. mengaku Munafik menyembah bukannya Allah. adanya di Islam aja. Anda mengaku menyembah Allah. Apa? Gimana cara Anda mengingat menyembah Allah? Ya, apa? Coba. Gimana cara Jadi, Anda menyembah? oke. Kaumnya Nabi Musa caranya ada. Kaumnya Nabi Isa caranya ada. Kaumnya Nabi Muhammad caranya ada. Ente kaumnya siapa? Nabi Isa. Kaumnya Nabi Tolong Isa. tunjukkan dalilnya dari mana ada kaumnya Nabi Isa dari Indonesia. Bagaimana? Mana dalilnya ada kaumnya Nabi Isa di Indonesia? Mana dalilnya? Saya itu pengikut Nabi Isa. Bukan Pengikut. berarti saya itu kaumnya. Munafik. Pengikut. Jangan Kok munafik? jangan Anda membodohi Ah. diri Anda. Apa legalitas Anda mengaku sebagai pengikut? Apa? Jadi Anda Bani intinya Israel, gini, kamu Anda itu- Hawariyun. Ya, jadi maksud kamu Hawariyun masuk neraka. Iya kan? Loh, Selesai kan? Kenapa larinya ke situ? Sekarang yang saya tanya Anda, apakah Anda Hawariyun? Ya. Coba Hawariyun menurut Bang Suma, apa itu Hawariyun? Bani Israel, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang punya aturan main Taurat dan hikmat Injil, menyembah kepada Allah. Mereka punya aturan ibadah. Ya, bagaimana ibadahnya? Coba. Nah. Bagaimana coba tunjukin? Ibadahnya Bani orang Yahudi itu sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, mereka juga sholat sama seperti umat Islam. Orang Yahudi sekarang masih sholat juga. Oh, mereka buktinya sholat sampai hari ini mereka sholat. Berapa rakaat dia sholatnya? Ya kenapa Anda mengurusin itu? Urusin aja ada diri Anda. Sekarang ini Anda bukan Bani Israel, bukan juga orang Bani Israel, Bani Yehuda juga bukan, Benyamin juga bukan, tapi mengaku-ngaku. Ini namanya apa? Bukan polisi, ngaku polisi, itu apa namanya? Gimana Kalau cerita? Bang Suma, kalau seumpamanya Iya. ada keturunan Bani Israel yang tersebar ke beberapa negara Indonesia. Iya. Nah, dia kan termasuk apa Bani Israel. Terus dia meyakini bahwa Tuhan itu esa, Yesus itu nabinya. Ya Dia itu Bani sudah tinggal di Israel. Indonesia. Itu Bani Israel. Ente? Lah kan Bani Israel kan udah kesebar nih. Iya, Bani Israel. Sementara Anda sendiri Bani apa? Ya saya nggak tahu saya Bani apa. Nah, makanya. Sampean juga kan nggak tahu kalau sampean Bani apa. Lah, saya Bani Adam, agama saya Islam, agama ya yang sama. saya anut adalah agama yang universal untuk seluruh umat manusia, Ya tidak saya juga suku. bisa juga dibilang Bani Adam. Ya, Bani Kenapa Adam. sampai dipungkiri kalau saya Bani bukan Adam Bani betul. Kalau Iya. Anda Bani Adam mengaku sebagai Bani Israel, syaratnya ada. Sebagai pengikut Yesus harus Bani Israel. Anda Bani Israel kagak? Jadi Yesus bukan Bani Adam. Bani Adam tapi dia dari Bani Israel. Dia dari Bani Ishak. Dia Ya, Bani sama, Yakub. Saya juga dari Bani Adam. Mati Kalau Mia. hujannya kayak begitu. Bung, Iya kan? coba pakai akal sekali-sekali, Bung. Isa alaihi salam itu diutus sebagai nabi bukan untuk ente, hanya untuk Bani Yakub.
saudara saya ini bukan Bani Yakub. Memang Bani Adam tapi bukan Bani Yakub. Saya juga Bani Adam tapi bukan Bani Yakub. Berarti Nabi untuk saya bukan Nabi Isa tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya harus mengikuti kaidah keberagamaan yang diajarkan oleh beliau. Harus mengikuti. Begitu, Bung. Oke. Jadi Nabi Isa ini ada nggak dia mengatakan bahwa akan datang seorang nabi yang akan menggantikan syariatnya dia? Ada. Yang tadi yang saya katakan kepada saudara, Nabi Isa memproklamirkan kepada kaumnya Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tuh. Disebutkan Ahmad yang akan menggantikan, melanjutkan kemudian ajaran beliau. Kenapa? Karena ajaran beliau hanya untuk satu Ahmad, kaum. bukan Muhammad ya. Ya sama dengan Abram. Abram adalah Abraham. Sarah adalah Sarai. Salomo, Sulaiman. Sama aja itu. Oke. Nah, Oke, jadi intinya nggak percaya Islam sekarang berarti neraka ya. yes, betul. Oke, kita lanjut. Itu intinya. Iya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikut, Bang Suma. Baik. Nah, para pengikut Nabi Muhammad ini kan ya, Iya. ada banyak. Menurut Nabi Muhammad ada terbagi beberapa golongan. Benar atau tidak? Yes. Nah, pertanyaan saya, Iya. yang masuk neraka itu yang tidak mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad, ya kan? Yang tidak Islam, Bang. Yang tidak Islam. Ya, yang tidak Islam. Yes. Kan kata Nabi Muhammad umat saya berarti Iya. Islam kan ya? Bukan. Anda salah. terus? Anda salah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Jawabannya beda. Saya nanya-nanya di tempat lain. Ya, sekarang saatnya Anda bertanya ke saya kan? Oke, siap. Jadi seluruh manusia yang hidup di zaman Rasulullah semua umatnya. Karena kenapa? Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Umat manusia ini yang membentuk kemudian golongan-golongan terhadap dirinya. Ini yang perlu dipahami. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Litubayyana lin-nas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, manusia ini adalah umatnya Rasulullah. Siapapun dia adalah umatnya Rasulullah. Tetapi kemudian di antara mereka ada yang membentuk golongan-golongan. Ada yang menjadi Advent, ada yang menjadi Protestan, ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Katolik, ada yang menjadi Islam. Dan hanya satu yang selamat, yaitu Islam. Bang Suma, Yes. kan yang disebutkan sama Nabi itu kan sunnah-sunnahnya dia. Apakah Iya. itu bukan menjurus sesama Muslim yang berbeda-beda itu? Oh, Sunnah-sunnahnya kan? Siapa bilang? Gimana? Kan ya kan banyak sunnah yang jadi perdebatan sekarang itu antara. Oh, jangan si A Anda atau mengulik-ngulik si B. ke situ, tidak. Kok Karena jangan? yang Saya ini bertanya Bang Suma biar jelas. Ya, saya Ini menjawab. Saya aja. Oke, silakan. Anda kan tugasnya cuma bertanya, saya menjawab. Oke, Apakah siap. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada satu umat Islam saja? Ya, kami nggak tahu. Makanya saya bacakan dalil. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Apakah umat manusia ini hanya satu kaum saja? Tidak, ada kaum Nasrani, ada kaum Kristen, ada kaum Katolik, ada kaum ini, ada kaum ini. Sedangkan yang Anda permasalahkan itu hanya perbandingan mazhab. Hanya perbandingan mazhab saja. Apa itu? Hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ada yang maulid, ada yang tidak maulid. Bukan itu yang menjadi pembeda surga nerakanya orang, bukan. Ya, tapi yang kok menjadi pembeda ada surga. perbedaan kok bisa sampai kafir-kafir gitu, Bang Suma. Siapa Coba yang jelaskan kafir? aja. Siapa yang kafir? Ya kan nggak, saya kan ini sering nonton ya YouTube, jadi nggak usah ditutup-tutupi lah masalah. Siapa? masalah ini Kamu itu dari yang- tadi selalu bawa-bawa kebohongan dari tadi. Ngeyel terus. Ya, terus, Siapa ya udah yang saya- mengkafirkan siapa?
Oke, saya bilang aja, maaf aja ya. Mm-mm. Si Bah. A bilang Wahabi, Salafi. Coba Bang Suma jelaskan itu. Ya. Apa maksudnya itu? Apakah itu yang bilang satu umat atau kafir? Sembahannya adalah Allah, nabinya adalah Rasulullah, kitabnya adalah Al-Quran. Jadi nggak benar Coba. itu ya kata-kata kafir itu ya? Ya kafir itu hanya untuk kalian. Bukannya Kafir itu adalah yang menolak Ada Islam, loh. menolak Allah, Yang menolak Wahabi. Rasulullah Muhammad SAW, itu yang kafir. Gitu bang. Kalau ada orang yang saling mengkafirkan di Islam, Wahabi dan itu oknum. Itu oknum, itu oknum. Ya, tapi kan sekarang masih jadi perdebatan itu. Itu harusnya tugasnya Bang Suma untuk jelasin itu. Biar Apa jangan yang sampai- apa yang mereka perdebatkan? Ada yang pelihara janggo, ada yang tidak, ada yang potong kumis, ada yang tidak. Ada yang apa Tidak itu? perlu, Ada tidak yang perlu diperdebatkan hal-hal seperti itu. Yang diperdebatkan itu kalau mereka menghalalkan orang tidak sholat, menghalalkan babi, nah, itu baru perdebatan. Juma. Mister Turunin inspirasi, turunin. Karena ngomong mengganggu seperti dia. itu. Mengganggu, turunin. Saya aja sudah Mengganggu dia, bincang ini, turunin. tapi biasa aja. Gimana bang? Iya. Yang kafir itu kayak ente, yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak punya nabi, tidak Ya. punya kitab suci, nah, Maaf, itu maaf, yang saya disebut bilang- kafir. Saya bilang gitu kafir, bang. maaf, bukan itu. Maksud saya itu bukan kafir. Yang dimaksud dengan kata Nabi Muhammad itu neraka, bukan. Neraka itu orang-orang yang kayak saudara, yang tidak menyembah Ya, Tuhan. saya kan kafir. Nah, sedangkan Ah. yang tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi termasuk banyak Muslim juga, mau Wahabi, mau Salafi, mau siapapun. Tapi itu. mereka Muslim, mereka Islam, mereka punya Iya. Tuhan, disebut Kan Nabi Allah, Muhammad mereka bilang, punya Nabi, umatku, bernama umatku Rasulullah. Yang tidak siapa yang melaksanakan sunnah Nabi? Saya mau tanya. Nah, kenapa Anda recoki itu sementara Anda sendiri tidak bertuhan, tidak punya Nabi, tidak punya kitab suci? Berarti lewat itu ya pertanyaan saya itu ya. Oh tidak, Bung. Kenapa Anda Iya. kayak kelihatannya Anda sakit Jawab hati aja. sekali dengan Islam? Anda ingin mengotak-kotakkan Islam. Ente siapa? Ya udah, kalau Ngeyel. begitu nggak mau dijawab, kita lanjut. Katanya Saya begitu. kan sudah jawab. Oke, Anda sudah, yang kalau begitu. ngeyel. Berarti Anda ingin kesimpulannya- memisah-misahkan umat Islam. Mana ada kami umat Islam saling mengkafir-kafirkan? Siapa yang kami Saya kafirkan? mau bertanya tentang Islam ini. Biar Iya, makanya saya jawab tentang Islam ini. Tapi Anda kelihatannya ngeyel. Kan gitu. Oke, lanjut. Ya, lanjut lagi pertanyaanmu. Saya kasih kesempatan 1 juta pertanyaan. Kita kan nggak bakal lama-lama. Ya mungkin nanti lanjut lagi. Buat Ya itu aja terus sampai mau mati bertanya aja terus. Ya nggak apa-apa. Apa saya udah nggak boleh bertanya lagi nih? Saya nggak apa-apa. Boleh, saya bilang 1 juta pertanyaan. makanya Silakan jangan- Anda ajukan. Tapi Yang ingat, biasa aja. Yang sabar ingat dong. Anda bawa Ya. otak. Oke? Jangan Anda bawa kebencian, Anda bawa otak. Jangan biasakan agama lamamu di sini. Oke? Jangan karena berpuluh tahun Saya Anda lo- menyembah saya nggak keras loh Yudas. sama anggota- Berpuluh tahun Anda masih ada pengaruh babi dan guguk dalam tubuh Anda. Jangan Anda bawa-bawa ketika Anda bertanya tentang Islam. Pahami itu. Oke ya? Jadi kalau begitu orang yang sudah dari lahirnya non muslim itu ya udah berat dong masuk Islam kalau begitu. Ya Ngapain tergantung ceramah mereka. Kalau begitu? mereka menggunakan akal tidak seperti Anda, pasti mereka masuk Islam. Banyak kok, hampir tiap malam saya syahadatkan orang. Kenapa? Mereka pakai akal, tidak seperti ente. Paham? Oke. Ada lagi? Ada banyak Bang Suma. Iya, silakan. Makanya Silakan. kabar. Iya, saya sangat sabar ini. Biasanya kalau orang kayak gini udah kupijak. Tapi Maksudnya kemarin gimana? saya sabar. Maksudnya bagaimana itu? Kupijak itu artinya kupelintir. Kubuat dia lucu-lucuan, ditertawakan sama orang. Tapi malam ini saya kasih Anda panggung, silakan. Ya karena nggak bisa, kalau mau ketawa ketawain aja kan, memang juga ketawa. Iya, dari tadi otomatis juga orang ya. ketawa kok. Iya otomatis kan. Biar seru gitu kan. Yes, betul. Biar apa jawabannya itu pas kan itu. Oke. Iya, silakan. Tugas Anda kan cuma bertanya. Murid berarti ya kan? Lanjut. Iya. Lanjut. Yang selanjutnya saya tadi sempat dengar Hmm. masalah anak haram itu ya. Anak Iya kan? haram. Yes. Sebelumnya oke ya. Nah, anak haram ini kan itu karena perbuatan orang tuanya itu kan berzina kan ya. Iya. Sedangkan perbuatan yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sedangkan Iya. buah yang baik pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, bagaimana anak
yang hasil zina ini yang kurang baik ini akan menjadi baik? Coba Bang Suma jelaskan. Iya. Jadi yang tidak baik itu adalah perbuatan orang tuanya, bukan anaknya. Nah, berarti bertentangan ini sama yang tadi. Jadi fix ya. Saya soalnya dengar dari tadi Bang siapa ya? Saya tadi Apanya? ini adu domba ini akhi, saya tadi di bawah itu nggak ada bertentangan. Ya, iya. Dijawab oleh blokir permanen, oleh anu semua dijawab. Yang salah orang tuanya, bukan kamu anaknya. Kamu sekarang baru bilang begitu. Kamu bisa lihat di YouTube. Saya bisa apa? Bisa. Saya jadi saksi di bawah tadi. Bahlul, kamu itu mau bertanya tentang Islam atau mau ngapain di sini? Ya bertanya dong. Ya kalau kamu bertanya Terus kenapa di situ seakan-akan memperlihatkan siapa ini? kebencianmu kepada kami? Kenapa? Saya sudah menjawab. Yang bersalah adalah orang tuanya, anaknya tidak. Makanya mantan Tuhanmu itu berasal dari keturunan zina, tapi dia tetap aja kau lantik jadi Tuhan kan? Karena Yesus ini tidak berdosa, yang berdosa itu kakek buyutnya. Biasa aja dulu. Loh, kok jadi emosi lagi? Ya, Saya hanya mengatakan kamu dungu. Itu bahasa yang istimewa untuk orang dungu. Gitu loh, saudaraku. Apalagi? Ya, yang salah orang tuanya fix ya. Yes. Terus anaknya itu gimana? Orang Anaknya tuanya tidak yang ada salah. Emangnya dia ikut berzinah? Anaknya bisa jadi Tuhan. Hah? Gimana? Anak zina aja bisa jadi Tuhan di Kristen. Siapa yang bilang jadi Tuhan? Ya Yesusmu itu apa? Siapa yang bilang Yesusku aku Tuhan? Loh, Kan dari awal. tadi Dari katanya awal, kamu Bang Suma nyembah kata- Yesus. Tadinya kata kamu siapa, apa tadi Bang agamamu Suma? apa? Ini bisa diulang loh ini. Saya udah bilang saya nggak menyembah Tadi Yesus. katanya Tuhanmu sebelumnya. Kata ya sebelumnya. Nah, ya itu. Ya itu. Tuhanmu tadinya itu adalah keturunan zina. Apakah kemudian Yesus ini zina? Dihukum dosa? Tidak. Ya, Yang nggak berdosa tahu, saya itu nggak. adalah perbuatan kedua orang tuanya. Hanya saja anak ini tidak Siapa? boleh Maksudnya- menggunakan pam orang maksudnya tuanya. zina Ya, gitu. bisa dapat warisan. Selamat pagi. Bukannya anak itu yang jadi korban kok nggak dapat warisan? Kan bagaimana itu, Bang Suma? Lah, kalau anak zina dapat warisan, Apa? Dia kan nggak salah. Kenapa nggak harus nggak dapat warisan? benar. Tapi ini Dan berbicara jelasin mengenai bagaimana keadilan Islam itu. Islam lagi yang diserangnya. Ya iya dong. Begini. Masa anak kecil zina yang jadi korban lahir nggak dapat warisan. Kan Nah, harusnya terus? kayak perkataan Bang Suma yang awal, orang tuanya Ini kita berbicara mengenai syariat, Bung. Makanya kalau tidak punya agama begini nih. Ini berbicara mengenai syariat, artinya bahwasanya ketika anak tersebut tidak diketahui oleh khalayak banyak tentang keberadaan anak ini hasil zina, ya berikan aja warisan. Tak masalah pun itu. Cuman kalau kita mau menegakkan kemudian orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, itu wajib hukumnya. Ini kita berbicara mengenai hukum waris. Bentar, izin potong. Ini apakah jawab? Izin potong dari agama mana, Bang? Ya, maksudnya begini. Enggak, maksud saya dari sekte mana abangku ini? Oh, saya nggak dari sekte mana-mana ya. Cuman mau menyampaikan. Oh, nggak apa- bisa, Bang. Harus Turun aja, tahu turun. Anda siapa. Oh, Turun, datang turun. sini kayak hebat kali. Kita nggak tahu titel Anda apa, ini komalnya siapa, Anda masuk. Jadi saya memberikan masuk di Kompas ini masukan. termasuk orang hebat berarti. Oh, bukan orang hebat, orang dungu. Orang dungu yang harus diberikan pengajaran supaya dia sehat. Nah, tuh, supaya dia pintar. Orang dungu berarti ya kebanyakan Yes. di Komal nih. Termasuk Bang Andil. Iya, betul Iya. sekali. Heeh. Oke. Anda mengulik-ngulik syariat, Anda mengulik-ngulik mazhab, Anda semuanya Anda ngulik. Sementara Anda sendiri ente bukan Bani Israel, masih juga mengaku Nasrani. Ya lucu itu. Harusnya sebelum Anda masuk kemudian ya mau ngobrak-abrik dapur Islam, pertanyakan diri Anda dulu, ente ini siapa? Saya udah jelaskan saya tadi dari awal. Nah, sekarang kalau begitu apa dasar Anda kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus? Ia menyatakan bahwa hukum yang utama itu Tuhan itu esa. Nah, kalau esa, Itu kenapa hukum Anda yang kemudian utama. tidak mengesahkan Tuhan? Ya karena aku udah bilang aku mengesahkan. Kalau Tidak Anda Tuhan, mengesahkan tidak Tuhan, Anda sabat Oke. di mana? Anda sabat di Kenapa? mana? Anda beribadah hari Sabtu di mana?
Oh, jadi maksud kamu kalau Yesus mengesahkan Tuhan Itu munafik namanya. Anda mengaku Tuhannya Bani Israel. Aku Tuhan mengaku itu Bani Esa, Israel. yaitu Elohim. Tetapi Anda tidak melakukan perintah-perintahnya. Itu dablek. Bang Suma, saya kasih tahu Bang Suma, perintah-perintahnya saya lakukan. Bahkan Apa saya tuh? lebih dari umat Islam. Apa Saya yang Anda disunat. lakukan? Apa yang Anda Saya lakukan? disunat. Saya Apa yang Anda disunat. lakukan? Saya disunat. Nah, Iya kan? sekarang mana tunjukkan perintahnya kemudian bahwa dia mengutus kemudian rasulnya untuk Anda. Mana dalilnya? Kamu tadi bilang saya itu nggak menjalankan syariat. Saya udah berusaha. Saya menjalankan syariat. katakan kepada Syariat itu saudara, saya disunat, kalau saya nggak Anda makan menjalankan babi. syariat, syariatnya Saya itu siapa yang Anda puasa jalankan? juga. Anda bukan Bani Yakub, Anda menjalankan syariatnya siapa? Ini udah nggak sejalan lagi. Kita balik ke pertanyaan langsung. Oh, Habis-habis. Anda Iya kan? ketabok karena Anda itu penumpang gelap. Oh gitu. Kalau saya Lah iya, gelap, berarti saya- keluar ini. Bung. Nggak perlu diundang-undang saya. Saya Bung. cuma bertanya di sini. Yang Iya, bisa justru Bang cuma itu, jawab, justru dijawab. itu pertanyaan saudara masuk ke dalam Ya, kasih pertanyaan tubuh apa, Islam, jawabannya tapi yang Anda jelas sendiri dong. tidak tahu siapa diri Anda, kan begitu. Saya sudah Makanya bilang, kalau saya bertanya itu- jangan ngeyel. Anda masuk di rumah Islam obrak-abrik dengan pertanyaan, begitu dijawab Anda ngeyel. Saya balik bertanya, ente emang siapa? Oke, selesai tadi jawabannya Bang Suma. Kita berlanjut lagi ke. Tunggu dulu, saya tanya dulu, ente siapa? Oh, saya keluar aja kalau begitu. Nah, nggak mau Saya ditanya. diundang saya di sini. Saya diundang di sini. Kok tanya ente ini siapa? Ya, Iya, saya tanya, ente ini. siapa? Ya, Apakah saya Anda sendiri, ini Pak. Kristen? Apakah Anda ini Syiah? Atau Saya udah Anda bilang ini Bang Bani Suma, Yakub? Bang Suma ini nggak dengar-dengar. Saya ini bukan Kristen. Saya sudah bilang, saya itu percaya Tuhannya Yesus. Dan Yesus itu utusan Nabi. Masalah Terus? buat kalian. Ya terus Terus apa gimana? hubungannya dengan ente? Ya tadi saya sudah tanya. Hmm. Surga atau neraka? Sampean sudah bilang oke neraka. Ya itu kan jawaban Anda kan? Enggak maksud, kenapa Anda enggak menyadari bahwasanya ternyata selama ini jalanan Anda itu salah? Ya Anda mesti jelasin dong. Jangan pakai pemaksaan, tapi pakai hikmah jelasnya. Jangan Dia emosi, santai aja. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Oke, selain Israel masuk neraka kan sudah lewat tuh, pertanyaan keberapa itu? Nah, Anda sadari nggak itu? Yang nggak masalah itu jadi masukan dan bukan buat saya aja kan banyak yang nonton nih, ya kan? Nah, itu dia makanya saya tanya, Anda sadari nggak itu? Bagaimana? Anda sadari nggak bahwa ajaran Bani Israel hanya untuk Bani Israel? Iya, bisa. Nah, jadi. sekarang Anda mau kemana? Ya saya nggak tahu. Ya Anda yang Nggak jelasin tahu. lah. Jelasin lah. Makanya saya bertanya di Islam ini supaya bisa barangkali banyak orang yang bakal masuk Islam, termasuk saya. Oh, sudah banyak, tapi mereka yang berakal. Iya. Alhamdulillah udah banyak. Ya mereka yang berakal. Anda bertanya itu bukan mau mengetahui, Anda mau menentang. Bukan ada orang bertanya, mau mengetahui, ada orang bertanya, ingin menyadari. Tapi ente bertanya itu ingin menentang. Itu bedanya orang yang pintar dengan orang yang ngeyel. Itu beda. Orang ngeyel itu merasa benar sehingga pertanyaannya kemudian ketika diberi jawaban ngeyel. Padahal Anda sudah tahu sebenar apapun Anda melakukan hukum-hukum Musa itu tidak ada efeknya karena Anda bukan Bani Israel. Ini ibarat kata Bung, di rumah di samping Hukumnya rumah Isa. Hukumnya Isa. Dari tadi saya selalu Anda dibawa-bawa ke mendapatkan Nabi hukum Musa, Isa ke Nabi dari Ibrahim. mana? Terus Injil Dari mana itu? Anda Dari mendapatkan Musa, hukum kah? Isa? Kalau Injil dari Musa kah? Sekarang saya tanya, Ayo, dari jawab. mana Anda mengambil hukum Isa? Hah? Dari mana Anda mengambil hukum Ya Isa? semua orang aja sudah tahu kalau Saya kalau- tanya, dari mana Anda mengambil hukum-hukum Isa? Bagaimana? Dari mana saudara mendapatkan hukum-hukum Isa? Di mana? Nah, kalau saya balikan pertanyaan, dari mana Anda mengambil hukum Isa sedangkan Anda nggak percaya saya? Balik. Kenapa ada hukum Isa di saya? Saya ini pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Kamu Wasallam. nggak mengimani kalau Isa itu Isa hanya untuk Bani Musa itu? Israel. Ya Allah ya Oke, Karim. berarti kamu nggak percaya dong, nggak percaya dong sama Ini Nabi anak Isa. ini gimana sih? Kenapa sih Anda ngeyel kali? Saya percaya Nabi Isa untuk Bani Israel. Saya tanya sama saudara, Nabi Isa untuk siapa?
Ya terserah. Kalau saya Nah, itulah Anda. masalah. Itulah saudara. Itu masalah. Itulah saudara ngeyel. Dari tadi saya baik sama Anda, tapi melihat tipikal Anda ngeyel, tak ada ilmu, dungu alias gepeng, tapi sok tahu. Oke, Sekarang nggak saya apa-apa. tanya, dari mana Anda mengambil hukum-hukum Nabi Isa? Ayo. Jangan nangis. Jangan nangis bagaimana, kamu aja nggak bisa. Jawab, ditanya tuh dijawab. Jawab, Eh, saudara, ambil. jawab. Dari tadi Dari kok emosi mana terus? Anda mengambil hukum Isa? Dari Bible kan? Iya kan? Benar kan? Enggak, Jujur saya nggak percaya aja. Bible. Saya nggak percaya Bible. Kalau Nah, kamu terus dari sekarang, mana? Dari mana ambil hukum Nabi Isa? aku udah bisa. Ya. Ya. Semua orangnya sudah tahu kalau Nabi Isa itu ada hukumnya. Tuhan Allah Apa? itu sah. Apa aja hukumnya Nabi Isa? Ya nggak tahu, pokoknya hukumnya pertama Tuhan Allah itu sah. Koplak. Ini super koplak namanya ini. Aduh saudaraku, jadi bukan begitu cara belajar itu. Kalau kita mau mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran dalam hidup ini, hati itu dilembutkan. Bayangkan aja ya, saudara datang nih, Bang Suma, saya mau bertanya, saya ini saya ini umat Nasrani. Saya kan kaget. Oh, berarti beliau ini punya kitab Injil dong. Enggak, Injilnya saya Nabi itu Isa. kan bilang bukan Nasrani, bukan Kristen. Dari awal sebelum kita ini saya sudah kasih tahu bahwa saya itu nggak percaya Alkitab, nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mm-mm. Saya percaya Allah itu esa. Oke, Apa hukumnya buat orang itu? oke. Sekarang Anda nggak Itu percaya jadi jangan, Bible. jadi Bang Suma itu nggak jangan usah bawa saya itu ke agama lain. Oke, Nggak usah. saudara tidak Saya percaya mungkin Bible. Kan Bang, saya yang butuh dari Bang Suma itu mungkin tinggal polisen aja biar saya itu percaya Islam. Jadi nggak usah balik-balik ke sana. Saya sudah lewat dari sana Bang Suma. Iya, tahu Anda tidak percaya Bible, Anda tidak percaya Quran, tapi Anda menjadi umatnya Nabi Isa. Ini Nah gimana itu ceritanya? makanya saya banyak bertanya. Coba tanya banyak. tentang Islam. Pegangan dia apa sih? Nah, itu dia, Bang. Nggak ada, makanya saya masih cari-cari ini, makanya saya mau Nah. bertanya Islam biar menjelaskan itu. Banyak pertanyaan saya, ya bukan buat saya aja, tapi Iya. buat banyak orang. Tapi buat saudara-saudara sejatinya- saya juga. Baik. Gitu loh. Tapi kalau sejatinya orang belajar Islam, kenapa larinya ke anak sina? Kenapa nggak membahas tentang Tuhan, membahas tentang konsep agama, Ya, cara kalau Tuhan ibadah? kan, kita kan semua yakin Tuhan itu Tuhannya para nabi itu ya sah sudah. Iya kan? Iya. Kan hukum utama itu, kalau kita sudah mengucapkan hukum utama itu Tuhan itu esa, pencipta langit dan bumi, ya kita surga dong. Itu hukum utama dapat dari mana kamu? Ya terus menurut sampean Nabi apa? Tunggu, Nabi Musa itu jangan ngajarin tanya apa? balik, jangan tanya balik. Kamu mengatakan hukum utama, dapat dari mana? Katanya tadi Anda percaya Bible. Ayo, katanya nggak percaya Bible. Lo dapat dari mana hukum utama? Hah? Ya banyak lah pengetahuan kan. Banyak pengetahuan dari mana? Jadi saudaraku ini, saudara Noldi, Anda itu dalam kebingungan saat ini. Betul. Anda lagi dalam bingung, Anda sedang mencari pijakan. Tapi anehnya ketika kemudian Anda ibarat di tengah laut nih, ada orang datang memberikan pelampung, tapi pertanyaan Anda berbagai macam Anda tujukan kepada orang yang ingin membantu Anda, ingin menolong Anda. Sementara Anda sekarang ini dalam keadaan kebingungan, butuh diselamatkan. Tapi Anda kemudian begitu kita mau bantu, kita mau kasih pertolongan, kemudian Anda malah apa sih ini? Ini kenapa harus warna merah? Ini kenapa harus warna putih? Ini kenapa begini modelnya? Lah Anda tenggelam sendiri nanti, ditelan oleh waktu. Waktu Anda berkurang setiap saat. Umur Anda berkurang setiap saat. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kalau misalnya saudara mengatakan bahwasanya saya ini pengikut Nabi Isa, apa dasar pijakan syariat saudara? Kitab Anda apa? Bang Zuma izin abang di report boleh turun sebentar. Iya, saya turun dulu ya, saudara Noldi. Bentar. Oh, jadi sambil nunggu Bang Juma, Bro Noldi harus punya pegangan, Bro. Jangan di persimpangan lah. Jadi
Solusinya saya sudah itu bilang, dengerin Bang. dulu Bro Noldi, Saya- saya izin dikit saya- sebelum Banyuma, izin dikit. Solusinya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu aja, nggak ada yang lain, Bro. Silakan. Lembutkan hatimu, Bro. Anda di laut, ada kompas, bisa membedakan mana barat, utara, selatan, timur. Di sanalah Anda bisa menentukan sikap ke arah mana Anda harus menyembah. Pergunakan kompas itu di laut supaya Anda nggak nyasar. Itulah Islam di sana solusinya. Makasih, Bro. Iya, jadi kalau begini Saudara Noldi, kalau hanya sekedar mengakui Tuhan itu satu, Nabi Isa itu Nabi, Nabi Muhammad itu Nabi, Nabi Musa itu Nabi, Saudara harus tahu, Iblis pun mengakui itu. Iblis mengakui tiada Tuhan selain Allah. Iblis tahu. Tetapi karena Iblis ini sombong, tidak mau tunduk kepada aturan yang diperintahkan oleh Tuhan, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Ya Iblis, kata Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah astakbarta am kunta minal alim. Wahai Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada perintahku? Ini perintah Tuhan. Apakah kamu menyombongkan diri atau kau merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Itu. Nah, sekarang kalau saya mau menyelaraskan ini, ketika Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku tidak mau masuk Islam karena aku beriman kepada Nabi lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang belakangan. Nabi dulu jauh lebih hebat. Ini sama dengan tipikal Iblis. Enggak, Bang. Saya itu enggak pernah menghebatkan Yesus karena mujizatnya. Karena yang jelas bahwa mujizat Yesus itu dari Allah asalnya. Semua nabi, iya kan? Jadi saya nggak pernah ngomong bahwa Nabi Isa datang duluan, terus dia hebat. Bukan itu. Yang saya mau tanya itu, ya bagaimana itu Islam biar supaya saya itu cepat-cepat cari dapat kebenaran yang benar gitu loh. Kalau pakai mode ceramah nanti lama-lama kayak konten jadinya. Mode pakai kompas lah, Anda di lautan lah, itu kan 11-12 sama oten ya kan? Gayanya kan untuk nyari domba gitu ya. Maksud aku itu ya tolong Bang Suma itu jelaskan ya sesuai dengan syariat Islam itu aja. Makanya pas Bang Suma jawab, oke, clear, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Barangkali sudah seret saya bisa masuk Islam kan? Tapi begini, Bung. Ya, begini. Lanjut. Kalau kita orang beragama ini ya, memahami kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan jelas diutus untuk kaum tertentu saja. Nah, kalau mereka yang sebagai anak keturunan Yakub sudah mendapatkan ijazah keselamatan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu bagaimana dengan kita ini yang bukan Bani Israel? Sementara Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Coba saudara lihat, adakah dalam kehidupan saudara sejak di bumi melihat orang-orang Yahudi datang berkhutbah kemana-mana untuk mengyahudikan orang? Gak ada. Kenapa? Karena mereka sadar agama mereka bukan agama syiar. Agama mereka bukan agama untuk orang di luar kaum mereka. Agama Yahudi, agama Nasrani memang hanya untuk mereka saja, bukan untuk di luar bangsa kita, bangsa mereka. Lalu bagaimana solusinya dengan kita ini? Apakah dibiarkan terombang-ambing tanpa petunjuk? Maka kalau Anda mengatakan mungkin Hindu, silakan. Mungkin Buddha, silakan. Mungkin Kristen, silakan. Atau mungkin Islam. Kan itu poinnya. Nah, kalau hanya sebatas mengatakan aku juga percaya kepada Tuhan, Iblis pun di dalam Al-Quran surah Sad ayat 79 mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Rabbi, wahai Tuhanku, kata Iblis, fa'anzirni ila yaumil yub'atsun, wahai Tuhanku, panjangkanlah umurku sampai aku dibangkitkan pada hari kebangkitan. Ini Iblis mengakui. Malah dia menyanjung, demi kemuliaanmu ya Tuhanku, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu. Iblis bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dia mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan. Dia mengakui, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi yang namanya iblis, namanya sombong, dia tidak mau tunduk kepada hukum Tuhan. Dia tidak mau tunduk berserah diri kepada aturan syariat Tuhan.
Sama ketika Islam sudah datang diajarkan kemudian dengan berbagai hukum-hukum yang ada di dalamnya, orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Tuhan, yaitu tadi zalim. Mengaku ada Tuhan tapi zalim. Sama dengan iblis. Iblis saja mengaku Tuhan, ya Tuhanku, Rabbi, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, fabi izzatika. Iblis mengaku itu. Tapi karena iblis sombong, dia tidak mau diatur dalam hidupnya, maka dia menjadi penghuni kekal di neraka. Ya, saya katakan sama seperti saudara. Anda mengatakan, saya pengikut Nabi Isa. Gimana? Nabi Isa untuk Bani Israel. Sementara ada hukum untuk Anda tolak. Nah, kalau saudara mengatakan hari ini, saya tidak menolak bang, tapi faktanya, Anda tidak bisa kemudian membuka diri lebih lembut lagi untuk menerima Islam. Kan begitu, saudara. Silakan ajukan pertanyaan yang lain. Buka mic-nya bro, tadi di mute soalnya berisik. Ayo bro, tanya bro, santai-santai. Oke. Jadi intinya Bang Suma begini ya, di luar Islam itu neraka hukumnya ya. Ya. Neraka, nggak ada toleransi lagi ya. Iya. Neraka. Mati hukumnya. dalam keadaan kufur ya, Bung. Jadi hukum yang utama itu Tuhan Allah itu Esa itu belum sempurna, berarti kalau tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Jadi, Benar sekali. iya kan ya? Ya. Hukum utama itu berarti bukan cuman itu cuma sebagian aja. Hukum utama Tuhan itu Esa, pencipta langit bumi. Iya. Nah, para nabi utusan Allah dan harus nabi terakhir Nabi Muhammad. Ya. Gitu ya. Betul. Nah, sekarang coba Bang Suma jelaskan apa yang menjadi dasar-dasar bahwa orang non-muslim ini bisa meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ibaratnya kapasitasnya untuk menjadi nabi itu mendekati 100% lah, biar kita percaya gitu loh. Jadi itu yang harus Bang Juma jelaskan gitu. Jadi biar kita tahu. Iya, baik. Bukan saya coba-coba loh. Iya, baik. Jadi Ya, kalau kita coba, Bang Juma. sekali lagi saya katakan, ya, sekali lagi saya katakan Bung, bahwasanya Udah diem biar dijawab. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Dia adalah juru selamat pada Bani Israel pada masa beliau. Inni ma'akum, kata Allah. Lalu kemudian setelah datang Nabi Isa lagi yang menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Kita di luar Bani Israel ini hanya penonton. Oke, begitu datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka Bani Israel, ahli kitab, itu harus tunduk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita lihat hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam itu sifatnya universal. Sifatnya universal. Tidak ada hukum lagi di luar Islam ini yang yang lebih sempurna dari Islam. Dari sejak cara ibadahnya diatur, dari caranya berhubungan kepada sesama manusia diatur, hubungannya kemudian kepada orang tua diatur, kepada anak, semua diatur, mulai dari tidur sampai tertidur kembali, semua diatur dalam Islam. Nah, sementara yang kita butuhkan sekarang ini adalah aturan main yang berasal dari Tuhan yang sifatnya universal dan tidak hanya satu kelompok saja. Disebut sebagai agama Yahudi karena hanya untuk orang Yahudi. Disebut sebagai agama Nasrani karena hanya untuk orang-orang yang ada di Nazaret, kaumnya Nabi Isa, yang menolong kemudian Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Disebut Islam karena Islam itu netral, Islam itu damai sejahtera. Jadi siapapun yang ingin damai sejahtera masuk ke Islam. Karena hanya ada dua dalam kehidupan bumi ini. Golongan manusia itu hanya ada dua. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah kafir. Kalau mau diatur oleh Tuhan, maka Muslim. Kalau tidak mau diatur oleh Tuhan, maka kafir. Tinggal dipilih aja. Apakah kita ini mau diatur oleh Tuhan? Kalau mau diatur oleh Tuhan, masuk ke Islam. Kalau tidak mau diatur oleh Tuhan, silakan pilih agama di luar Islam atau menjadi ateis.
Sekarang begini, Anda mengaku sebagai umatnya Nabi Isa. Apa ibadah Anda? Tak ada. Berarti Anda bebas kan? Nah, itulah yang dimaksud. Kalau Anda keluar dari Islam, maka Anda akan keluar dari aturan-aturan Tuhan. Tapi kalau Anda masuk Islam selangkah saja, maka saat itu juga Anda diatur oleh Tuhan. Tak boleh sembarangan. Bulan puasa harus puasa, waktu sholat harus sholat, waktu zakat harus zakat, waktu berimpak-impak, sedekah-sedekah. Harus diatur, harus mau tunduk kepada aturan Tuhan. Makanya disebut Muslim. Tapi kalau tidak mau diatur, ikuti kayak Saifuddin Ibrahim yang mengaku-ngaku murtadin, pasti bebas mereka. Mau ngapain aja boleh. Mau apapun di luar sana boleh, karena sudah tidak ada lagi aturan main dari Tuhan untuk mereka. Aturan yang mereka lakukan adalah aturan manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Dan pasti Anda tahu karena Anda dari sana. Ibadah minggu, apa ada aturannya? Tidak nyembah Yesus, apa ada aturannya? Makan babi, apa ada aturannya? Tidak sunat, apa ada aturannya? Enggak ada. Semua tak ada aturannya. Sama seperti makhluk-makhluk yang lain di luar daripada Islam. Tak ada aturannya. Itu aja dua. Tapi kalau Anda merasa, enggak deh, masuk di Islam, ya berarti silakan Anda lanjutkan misi saudara, mengaku bertuhan satu, tapi tak ada ibadah. Mengaku pengikut Nabi Isa, tapi tak ada syariat. Silakan. Berarti Anda sama aja dengan yang lain. Sama aja yang lain. Seperti itu saudara Noldi. Baik Bang Suma. Ya terima kasih ya karena sudah sabar melayani ya. Ya mungkin pertanyaan saya ini sampai sini aja dulu. Mungkin bisa lanjut ke depannya. Oke. Karena kan ini udah mau hampir 1 jam lah ya. Ya soalnya udah dari tadi ya. Siap. Nah, jadi nanti berikut saya bisa naik lagi ke sini apa sudah Boleh. nggak bisa lagi? Kalau Boleh, sudah boleh. nggak boleh, ya saya Boleh bisa- Bang, boleh. bisa nomor Saya pun HP minta gitu kan, maaf. biar bisa. Saya pun minta maaf dengan Ya, nggak kata-kata apa-apa, saya. kan ini buat edukasi gitu kan ya. Siap. Buat edukasi buat semua. Ya buat apa juga Iya. kalau kita debat-debat itu satu bicara, emosi malah nggak bagus, dakwanya malah nggak Iya. bagus. Betul. Nah, jadi saya bisa balik lagi ke sini apa saya bisa minta nomor telepon Bang Juma atau gimana gitu kan biar bisa Boleh. tanya. Di host ada nomor saya, di hostnya ada. Langsung DM aja ke beliau Bang. Oke ya, jadi terima kasih ya buat Bang Juma udah sabar ngejelasin ya buat semua orang buat edukasi. Ya, Iya, nanti sama-sama Bung. Pasti ada pertanyaan berikutnya. Baik. Thank you ya. Oh masih mulai. Iya, oke. Ya buat Iya. Bang Handil itu ya, ya maaf aja ya yang sebelumnya kalau kasar-kasar soalnya Bang Handil juga suaranya tinggi tuh. Iya, Jadi ya, intinya kita maklum lah. saling memaafkan aja Bung. Saling memaafkan, membuka diri untuk saling menerima kekurangan dan saling memaafkan. Oh, jadi nggak perlu disebutkan sini nomor HP-nya ya. Langsung tanya sama host aja. Iya. Oh, oke. Soalnya mau lobet juga ini nanti berikut lagi bertanya lagi sama Bang Iya Suma. saudara. Baik. Oke, terima kasih semua Bang Suma. Makasih saudara Malam, Noldi. Malam. Semangat subuh saudara Pace Jayok Jawa. Di mute, berisik banget itu si Noldi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen bang. Islam bang, Islam bang. Waalaikumsalam. Bang Suma, maaf Bang Suma. Iya saudara Noldi. Ya mungkin ini pertanyaan saya terakhir dan mungkin saya nggak bakal masuk lagi di room debat ini. Kok bisa gitu? Iya maaf aja. Makanya ya tolong dengar dulu. Jadi Iya, baik. semua itu tadi itu pertanyaan aku itu pertanyaan saya waktu saya itu masih bingung lah ya. Jadi Iya. untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan saya, keluarga saya, ya saya tanyakan dengan cara kayak begini. Tapi mau maaf semua, saya itu sebenarnya sudah syahadat saya. Sudah syahadat saya. Jadi Alhamdulillah. jadi tadi itu cuman mewakili pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara saya, teman-teman saya. Jadi ya mohon maaf sebelumnya. Jadi saya juga udah ngeles gimana yaitu untuk supaya Bang Suma bisa ngejelasin ke semua. Baik, Oke? Masya Ya. Allah. Ya. Oke, jadi saya sudah syahadat. Kalau nggak percaya, saya bisa syahadat. Asyhadu an la Silakan. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Ya, Maaf juga sama
sama Bu siapa ya? Yang blog itu Bu, sama iya, Bu blog itu apa permanen. apa itu, maaf yang tadi saya nanya-nanya begitu ya, mungkin Bang Suma aja yang bisa ngejawab, bukan nggak bisa jawab ya, dari sebelumnya itu mungkin terasa kurang, jadi makanya saya bisa minta ke Bang Suma untuk ngejelasin ya. Itu aja sih, mohon maaf Baik. sebelumnya. Oke. Siap saling memaafkan kita. Siapkan sahur. Ya siap, oke. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Suma. Makasih Bang. Semua ya, Bang Andil maaf ya, oke. Siap. Pengen Masya Allah. Tapi Kita, gitu nggak nipu dia itu artinya. kita serahkan kepada Allah. Biar Allah, mungkin niatnya ada niat baik. Mungkin supaya keluarganya dengar bahwa pertanyaan-pertanyaan kalian itu ketika saya ajukan kepada Bang Suma bisa jawab. Dan jawabannya mungkin ingin secara natural, senatural mungkin gitu. Ya, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Anda tidak makan gara-gara Bang Handi nih. Ya, karena saya tadi lihatnya memang nyerangnya ke dapur Islam gitu ya. Harusnya mempertahankan dan mencari pijakan kakinya sekarang ini. Makanya saya heran kenapa mengaku Nabi Isa, Nasrani, menyembah kepada Allah, satu Tuhan kayak gitu ya. Terus apa pijakan saudara? Ya, ternyata menurut pengakuan beliau adalah Muslim, alhamdulillah. Ya, semoga kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang negatif dengan keadaan ini. Ya, teman-teman. Iya. Kita juga minta maaf kalau tadi ada kata-kata kasar, ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena ya level pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang ya kedunguan, tapi ternyata tujuannya baik, hanya untuk menguji dan untuk memberikan pesan kepada keluarganya yang mungkin masih berada di seberang sana. Gak apa-apa, saya demi Allah memaafkan, dan saya berharap saudara Noldi juga memaafkan saya. Begitu juga saudara-saudara saya di sini, guru-guru saya di sini yang mungkin ada sedikit penekanan, saya mewakili untuk minta maaf. Nah, ini memang terlalu keadaan ini sekarang banyaklah yang kita tidak bisa terkah ke depannya seperti apa. Mungkin besok hari ada juga yang ada juga yang mengaku Muslim, Islam, ikut berdakwah dengan kita, berdampingan dengan kita, tapi ternyata setelahnya dia mengatakan diri sebagai Kristen. Itu bisa jadi. Jadi kita harus siap untuk menerima keadaan seperti udah ada apapun. itu Aki Jumat. Udah ada yang kayak gitu. Ngaku Contoh? mualaf, bikin rom tiap hari, ternyata kafir, Kristen nyamar. MOI kan ya? Iya, betul. Nah, tuh. Itulah makanya aku bilang, ya alhamdulillah saudara Noldin ternyata Muslim. Ya nggak apa-apa, kita jadikan ini sebagai pelajaran. Oke, silakan dinaikkan kalau masih ada pasukannya bom-bom di bawah. Waktu kita masih ada 1 jam untuk Makassar. Untuk saat ini nggak ada Oten. Mungkin memang Oten lagi zikir. ya atau lagi mencari takjil. Jam segini takjil. Di Eropa jadinya. Ya udah lah. Atau gini aja deh Bang. Waalaikumsalam saudara Zuz. Iya, gimana? Kita sambil nunggu sahur, ya memang dari tadi kita live dari jam 10 nggak ada Oten, ya udahlah naikkan aja teman-teman Muslim. Kemudian buat teman-teman yang lain jangan ngamuk-ngamuk lagi kalau dibilang room curhat. Karena memang saat ini Oten lagi tidak ada, kita sapa-sapa aja dulu untuk teman-teman Muslim. Saya berikan waktu 3 menit. Assalamualaikum untuk Bang Suga Koto. Silakan Bang, waktunya 3 menit. Apa yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saudara Sogo ini bagus sekali. Koto atau Kato? Koto ya.
Sudah Goto. Goto. Nama Wih, saudara langsung Sogo ini permintaan bagus sekali. 25 nih. Alhamdulillah bisa juga bergabung sama Gurunda Zuma, sama Gurunda Sugi, Bang Andi, Alhamdulillah. sama yang lain. Iya, Siap. bersyukurlah kita Dahsyat, karena luar biasa Gurunda. apanya yang luar biasa. Tidak ada oten ini. Ini maksudnya saya kan dari pantau dari subuh gitu kan. Nah, dari room-roomnya ini para apologet, termasuk roomnya Abuya, terus roomnya Unirifa. Nah, di ini si Nora ini hadir terus, yang dipertanyakannya sama, terus yang caranya menepis jawaban itu ya seperti itu, membanding-bandingkan, mengkotak-kotakkan gitu kan. Saya ada ini juga, ada keraguan awalnya gitu kan. Nah, karena saya pantau terus, nah Allah a'lam bishawab, dia di sini mengakui bahwasanya dirinya muslim untuk memperkuat iman keluarganya gitu. Masya Allah, ini guru dan luar biasa di jawabannya nih. Masya Allah. Kita masih awam ini Bang, belajar. Ya sedikit-sedikit lah kita belajar. Allah. Kapan ke Medan Gurunda? Tanya hostnya tuh. Beliau mau jual ini katanya, Istana Maimun. Nanti kalau udah dijual baru kita ke sana. Di Marelan kan ada family di sana Gurunda kan? Iya benar. Masya Allah. Saya sering main ke sana tuh. Alhamdulillah. Di pasar mana? Saya sering main tuh. Saya kan alhamdulillah ada ikut juga sama tabligh ya kan. Wih, jemaah tabligh Jadi- banyak sama kita. Allah. Masya Allah. Jadi Tapi karkun dingin dah. Bang Suga bisa gantian dengan yang lain ya, waktunya cuma 3 menit aja. ya insya Allah. Mohon doanya ya semua Gurunda. Iya Bang. Yes, ya. Nanti kalau kita ke Medan ya, insya Allah kita jumpa di Medan ya. Iya insya Allah. Kita makan durian ucok. Allah, insya Allah Gurunda. Kabari melalui Ada api durian sumut ucok bisa. rupanya. Siap. Oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu. Jazakumullah khair Gurunda Khair, semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naina ye. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai lagi nih acara Papa Dede curhat yuk. Enggak, saudara kita Nenaye mau Bang Juma ceramah. mau Ya, nanya gimana? ini Bang. Oh siap. Agama sebenarnya apa Bang? Hah? Maksudnya? Halo Bang Juma. Agama Yahudi itu sebenarnya apa? Agama Agamanya Yahudi. Agama Yahudi, agama kepercayaan yang Iya, dianut apa kemudian gitu? oleh Yahudi. Agama Yahudi itu Iya. agama Yahudi, agama yang dianut oleh keturunan Nabi Yakub yang kebanyakan dari mereka dari suku Yehuda sebagai pemimpin dari 11 suku yang lain. Sebenarnya Musa sendiri itu bukan Yahudi dia, Iya, betul. bukan. Cuma aturan Musa dipakai oleh Yahudi, tidak beda sama Kristen. Isa itu bukan Kristen, Yesus itu bukan Kristen, tapi ajaran dia dicaplok oleh mereka. Sebenarnya seperti itu nasibnya, Bang. Nasibnya Yahudi dan nasibnya Musa dan nasibnya Yesus itu sama. Kalau Musa sendiri Muslim, Oke, Tapi Bang Nina, mereka percaya. waktunya hanya Tapi 3 menit. mereka percaya nggak sama Nabi Muhammad Bang? Yang percaya sudah jadi Islam, Bang. Tapi sebagian dari mereka ada yang percaya, bahkan saat sekarang ini, termasuk Ahibili. itu percaya ya betul. Iya, percaya beliau. Kenapa? Karena rabi besar dari mereka mengakui kenabian Rasulullah. Gitu. Tapi mereka tetap memegang teguh keyakinan mereka sebagai seorang Yudaism. Begitu, Bang. Tempo hari kan saya pernah naik ke Komal Bang Billy ya Bang. Iya. Saya tanya sama Bang Billy. Bang Billy percaya nggak sama Nabi Muhammad?
percaya kata dia kan. Sedangkan Bang Billy sendiri kan sering ikut debat-debat sama orang Muslim, terus sama Bang Juma, Bang Andi, sama Ustadz Sugi. Ada kepikiran tuh mualaf nggak? Saya nanya begitu dia bang. Ya Bang Billy-nya ketawa dia Bang. Ya udah Bang Nina, kita maunya cuman mau sapa-sapa aja. Waktunya hanya 3 menit ya. Iya, makasih ya Bang. Sehat Terima terus kasih, Bang ya. Bang. Makasih bang. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang muslim, kan kita ceritain nih kan teman-teman muslim untuk sapa-sapa aja kan. Joni. Assalamualaikum kalau muslim. Joni. Sudah tidur beliau, tidur. Sudah sahur dia. Dipergunakan waktunya bang. Sangat pendek bang. Bang Joni. Saudara Joni ini tadi dibelikan bininya kuaci 3 kilo. Jadi dari tadi dia makan belum habis-habis sampai sekarang capek. Dia pegal, tidur dia tuh. Habis Tidur. waktunya. Enggak sih, tadi dia komen udah sering request tapi nggak pernah aku naikin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Saudara Kusaiman. Waalaikumsalam bang. Cuma mau Ada yang- nyampaikan Bang, Yuk. mohon doanya aku lagi apa nyampein Islam lewat dakwahnya Bang Zuma ke temanku yang Kristen. Allahu Akbar. Oh, Insya Allah. keren. Nah, gitu, Semoga Bang. sukses Bangku ya, saudaraku Joni. Tapi sampaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau selama mereka masih mau mendengarkan silakan aja. Aku nyampeinnya lewat dakwah Bang Zuma aja sih, yang lebih gampang dicerna dengan otak gitu. Allah. Tapi aku lihat tanggapan dia tuh menerima cuman karena keluarganya kayaknya Bang. Iya. Karena dia mayoritas di Batak itu Kristen kan. Oh iya. Itu yang membuat dia berat kayaknya. Apa sih? Kebanyakan begitu, kebanyakan. Iya. Mereka yang kita sudah dakwai, yang paham tentang Islam, mereka sedikitnya menerima, tapi karena faktor keluarga. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting pesannya udah sampai. Iya. Mohon doanya Gurunda ya. Amin, amin insya Allah. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Oke, Assalamualaikum Bang Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teki pole. Yeah. Boleh boleh kak. Ya pole bone matan rela DJ teh. Pada sisa anu aisan ro eloka. Kebetulan saya di Poso ini. Siap. Saya di Poso, tugas di Kementerian Agama Kemenak Poso. Masya Alhamdulillah. Allah. Ayo Bang Handi yang mau menikah silakan. Adiansa. Kebetulan asli Bugis Bone. Wih, cocok lah. Disirin tuh kita Bang Handi pelek. Iya, Bang. Si kampok itu mbak. Iya, tega ki di Bone. Pelaka. Oh, Patiro kayak. Oh, Patiro. Patiro. Iya, iya. Patiro. Siruntu isi. Alumni Man 1 Makassar. Man Masya Allah. satu, man satu, sudut Petrani. Salah Salapang. Cocok ih. Oh, man model itu ya yang di Petrani. Iya, Petrani Man model. Oke, apa yang mau disampaikan Bang? Salah Minasau Pak Iya, Minnesota. Ya itu ya dia mau sampaikan beliau yang mau menikah hubungi beliau. Iya, alhamdulillah Poso aman. Aman. Siapa? Yang saya mau tanyakan Gurunda, untuk Sulawesi Tengah apinya sudah terbentuk belum? Untuk Sulawesi Tengah Palu. Nah, ini dia Adinda Ardi monitor. Kalau Palu kayaknya belum resmi, saudara. Jadi kalau bisa kita yang menggerakkan di sana silakan aja. Untuk anggotanya sudah ada. Tapi belum resmi kan, belum ada pengurus. Belum ada pengurusnya. Jadi kalau bisa, Deng, kita hubungi Ardiansa. Adinda Ardiansa ini sekretaris kita. Nanti kita DM. Kita bentuk di sana. Kalau bisa, saudara Makmur ini sebagai ketua di sana nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Saya di kabupatennya Gurunda. Nggak masalah. Dia tuh nomor gagah. Siap. Iya. Asal Daeng. Asal. Siap. Iya.
Oke, Bang Makmur, terima kasih ya. Kita Ya, bantu terima yang lain. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Angin Mamiri. Ah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Betul ke mana kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya Bang Zuma, makasih sudah bisa masuk deh Bang Zuma. Alhamdulillah. Minta doanya Bang Zuma, Pak Ade Sugi, Pak Andi Amin. Rahos. Semoga orang tua saya masuk Islam, dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Orang tua di mana? Di mana orang tua? Di Jakarta, Jakarta. Bang Zuma, dia kan mau pensiun dari guru agama Kristen ya. Dia lagi pensiun. Semoga pas pensiun dari guru agama Kristen ya dapat hidayah. Amin, amin. Bang Jadi Zuma, saudara sendiri mualaf? ya alhamdulillah seperti itu Bang Zuma. Alhamdulillah. Kok Angin Mamiri namanya? Ya Bang Zuma. Pernah ke Makassar? Enggak Bang Zuma, itu istilah kawan aja Bang Zuma. Oh. Angin memiri. Iya. Itu aja Bang Zuma. Oke, Makasih. saudara kita doakan Host yang baik hati, orang tua Pak Ade bisa Sugi jadi semua. mualaf. Amin. Doanya minta tolong. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Next, selanjutnya ada Bang Nandar. Assalamualaikum Bang. Tani Ogi Dengemang. Salam. Silakan, Bang. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Bengkulu. Bengkulu, Kalimantan Timur. Oke, gimana kabar Bang? Bengkulu, Sumatera, Bang. Oh, Sumatera, sorry. Iya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah kita bertemu karena Allah. Amin, insya Allah. Berpisah karena Allah. Iya. Tapi jangan berpisah dulu. Sangat Ngobrol dulu kita. Masya Allah. Jangan berpisah dulu kita, ngobrol dulu. Oh, iya. Masya Allah udah mendengar dakwahnya Bang Zuma, luar biasa. Ilmunya dilahirkan karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maha suci Allah, masya Allah. Alhamdulillah saya ya walaupun Islam kan belajar dakwah juga. Dakwahnya bukan dakwah kayak Bang Zuma. Yang sering ya keluar 3 hari. Masya Allah. 10 hari. Ya, Temannya Akhi Sugi berarti tuh. Masya Allah. Ini pejuang dari sejati. Ya kayak dari Sulaiman lah kayak gitu. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Menguatkan iman. Amin. Mohon doanya Bang ya. Semoga Saling mendoakan kita Bang. ya semoga ketakwaan selalu. Amin. Menjalankan. Siap Bang. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, selanjutnya ada Bang Giwa Ajipati. Assalamualaikum Bang. Bang Giwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat gurundaku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Giwa, gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sudah 1 tahun lebih saya mengidolakan Bang Zuma ini. menyimak terus sebenarnya, tapi baru kali ini ada kesempatan bisa bicara langsung. Alhamdulillah Bang. Terima kasih Bang hostnya baik hati ini. Iya, sambil sahur ya Bang. Ini Iya, sedikit sapa-sapa aja. Ya, karena nggak ada Oten dari tadi. Ya udahlah. Iya, dari tadi kan saya juga nyimak sih. Iya, Bang, Abang di mana ini? Ini saya lagi stay di Karawang sekarang, Bang Zuma. Karawang, oh iya sip. Jawa Timur ya? Bukan, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, sip. Lagi stay di Karawang, cuman asli dari Indramayu. Indramayu. Oh iya, sip. Mantap. Iya. Luar biasa ini Abang. Di Jawa Barat sudah ada api kah, Bang Zuma? Sudah diresmikan di sana malah. Pengurusnya udah ada. Nanti kalau Abang mau tinggal gabung dengan mereka. Itu di mana? Di Bandung kah atau di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Bisa ngubungin siapa? Cari aja akunnya Bang. Api Jabar.
Jawa Barat. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Semoga dengan dakwah ini menjadikan salah satu ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan menjadikan salah satu, artinya menyadarkan semua oten-oten yang tersesat. Dan saya mohon minta doanya untuk gurunda-gurundaku semua yang ada di sini. Ustadz Sugi terutama, saya sebenarnya saya jamaah tablik udah dari 98. Allahu Akbar, sudah 3 teman-teman tablik ini. Dan terakhir saya sekarang lagi istirahat. Terakhir jalan kaki 4 bulan pesisir. Itu tahun 2015. Saya minta doanya Ustadz Sugi dan Gurunda Zuma dan buat semuanya. Amin. Semoga Allah Ta'ala kembali lagi untuk pilih saya. Karena sebenarnya sangat rindu sekali untuk jalan kaki untuk kembali ke dakwah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya mungkin itu aja, Babang Zuma. Makasih Bang Giwa. Terima kasih. Salam dengan teman-teman jamaah tablik yang ada di sana. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next ada Bang Marvelagen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih kepada Ustadz Sugi, Bang Zuma yang di Komal ini, Bang Hendy juga. Iya, itu ya untuk Sadli juga, untuk Sadli ini nggak pernah ngirim buku ke sini. Kemarin udah di chat juga. Sadli pilih kasih nih kayak Bang Zuma nih. Iya. Disentil Bang, disentil. Iya, disentil itu. Didongkrak. Udah pada sahur belum ini semuanya? Belum Bang Den, dikit lagi Bang. Iya, sip. Oh, dikit lagi. Iya, sabar Bang nih ya. Kita selesaikan 3 tamu kita dulu ini. Selamat sahur. Habis itu kita saling tarik congor. Habis itu ya. Oke Bang Mar, silakan Bang, apa yang ingin disampaikan Bang? Bertanya tadi tentang itu kitab Torah tadi itu berapa persentase untuk kemungkinannya firman Tuhan dan seperti apa gitu ke penurunan ayatnya gitu Bang Zuma? Kalau Taurat itu kan sama seperti yang dialami oleh nabi-nabi yang lain. Kalau di Al-Quran diterangkan kemudian Allah menyatakan firman-Nya kepada Nabi Musa melalui di balik tabir, ada juga melalui malaikat, ada juga melalui wahyu. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menarasikan bahwa sebagian dari golongan mereka kemudian melemparkan firman Tuhan setelah datang firman itu Tuhan kepada mereka. Dan itu memang keadaan yang ada sekarang. Sebagian dari mereka itu kemudian menyembunyikan apa yang pernah Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oh gitu. Kalau sudah tuh kemungkinan kemurnian Torah itu seperti apa Bang Zuma? Al-Quran sendiri mengatakan mereka membuat Taurat itu seperti lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Jadi kalau berbicara kemurnian kayaknya gimana ya? Saya tidak bisa kemudian menemukan kitab Torah Nabi Musa saat ini. Yang ada di tengah-tengah kita ya seperti yang kita lihat terjemahan aja. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91 Bang. Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa dibuat menjadi lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Sebagian ada yang disembunyikan, sebagian ada yang diperlihatkan. Oh gitu. Berarti Bang Zuma itu yang kan kitab Torah Nabi Musa kan 5 itu kan, Keluaran sampai Ulangan apa itu kan Bang Zuma ya. Kalau terus Al-Quran, kalau kitab lain selain bilang itu kitab dari Nabi siapa itu Bang Zuma ya? Maksudnya gimana Bang?
Kalau Nabi Musa kan ngeluarkan kitab itu kayak ulangan, bilangan. Sisanya tuh kitab siapa gitu? Sebenarnya di Torahnya Nabi Musa itu tidak dijelaskan kejadian dan seterusnya, itu hanya ada di perjanjian lama saja. Kalau di Torahnya Nabi Musa itu beda. Oh, gitu. Kalau kayak Mazmur itu kan Itu kitabnya Mazmur itu masuk ke kitab apa itu ya? Kitab Ketubim apa Nafiim itu ya? Udah yang di bawah udah pada komen, udah 3 menit. Gantian. Gitu Bang. Mazmur itu Daud punya. Jadi Daud ini kan nabi, berarti dia masuk ke Nefiim kan gitu. Kalau pengkhotbah Amsal kalau tidak salah dia masuk dalam Ketubim. Oh, itu beda lagi ya nabinya berarti Bang Zuma ya. Iya, betul. Jadi kitab Tanak itu ada 3 kelompok kitab Tanak. Oh, gitu. Taurat, Nefiim dan Ketubim. Oke Bang, waktunya habis Bang Mahfud. Ya, Gitu ya Bang ya. Ya, makasih Bang Zuma. Makasih Baik. Sama-sama. Ustaz Sugi minta nomor HP dong Ustaz Sugi. DM aja langsung Bang. Siap. DM ke beliau. Ya, makasih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti konsultasi 3 menit, jadi rekeningnya nanti dikirim, santai aja. Itu dipakai nikah lagi ya Bang Den? Iya dong. Iya dong. Kalau mampu kenapa tidak? Ya. Bang Den sekarang berapa istri ibu? 4, 5, 6, 7? Baru 3? Baru, iya. 3 ya? Iya, baru ya. Izin Bang, kita sapa dulu ini terakhir Julia Unzila ya. Silakan Ibu Julia atau Kak Julia. Dibuka mic-nya Kak Julia. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kayaknya tidur. Mohon maaf ya, aku turunkan. Oke, lanjut Pak Denny. Apa yang kita mau bahas ini Bang? Terserah lah, aku sih santai. Ya, jangan terserah. Kamu kan tahu aku orangnya santai. Iya tahu. Nah sekarang kita bahas apa ini? Apa ya, kita udah banyak bahasa berkali macam-macam ya, ke Tuhannya Yesus sudah pernah kita bahas. Apalagi? Apa ya, aku paling suka tuh sebenarnya surga. Aku paling suka tuh surga. Surga terus. Iya, surga terus. Aku suka surga. Aku pengen pulang ke surga soalnya. Gimana cerita yang pulang ke surga kalau masih Kristen, Bang? Kristen kan dipastikan masuk surga. Dalilnya ada nggak? Adalah. Mana? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mana kau ada? dan keluargamu akan selamat. Itu, Mana? Gitu katanya. Kata siapa itu? Paulus kan? Nggak apa-apa. Sementara Yesus mengatakan yang menuhankan dirinya masuk ke api, gimana? Serem itu Bang. Serem Bang itu. Siapa yang memanggil dia Yesus Tuhan, dia akan dibuang ke api neraka. Aku percaya banget masuk surga jadinya, nggak apa-apa. Ya kalau cuma percaya aja Bang, misalnya gini, aku percaya saya akan lulus jadi dokter. Kayak mana ceritanya mau lulus jadi dokter sementara daftar mahasiswa kedokteran aja kagak, Bang. Iyalah. Saya percaya saya akan jadi yang penting nggak apa-apa. Aku nanti seandainya bukannya kayak aku nggak minta-minta ya, nggak apa-apa. Aku seandainya Bang Zuma bilang aku nanti masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting ya aku tahu sekarang aku cinta Bang Zuma untuk selama-lamanya, gitu aja. Saya tahu aja. Iya. Terus bininya yang 3 gimana? Ya cinta tuh sama rata tuh, kan harus adil, jadi sama rata. Oh siap. Harus sama rata, semua suka sama rata. Nah sekarang ini muncul pertanyaan Bang, kalau Bang Nendi masuk surga mau ngapain di surga? Di surga ya main gaplek lah, berenang lah, naik sepeda, ngobrol-ngobrol. Iya, terserah. Di surga main gaplek. Iya, kalau ada gaplek. Pokoknya di surganya Kristen itu
kita bisa berbuat aja apa saja seperti di bumi ini, cuman nggak ada dosa gitu. Sama. Ada dalilnya nggak? Hah? Nggak ada. Tidak ada. Dalilnya ini dalilnya cuma gini, dalilnya itu aku akan dapat rumah di sana, rumahnya bagus loh kayak istana katanya. Lo buat apa rumahnya kalau di sana cuma roh? Enggak roh kok, tubuh kok, kita punya tubuh surgawi. Oh jadi bangkit juga? Iya bangkit. Jasadnya bangkit gitu juga? Enggak, jasadnya hancur. Waktu kita dibangkitkan, kita mendapatkan tubuh baru namanya tubuh surgawi. Jadi tubuh kita baru punya tubuh di sana, maksudnya Bang masih Bima. pakai daging, Bang? Enggak. mati meja. Daging dan darah itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi nanti kita dapat tubuh kayak sekarang ini, tetapi bahannya bukan dari daging dan darah. Bahannya lain. Cuman nggak diceritain sih sama Alkitab. Jadi aku nggak tahu bahannya dari apa. Yang jelas kita punya tubuh. Tapi justru Bible yang mengatakan bangkit dengan tubuh kita ini. Enggak. Jadi kayak Tuhan Yesus itu contohnya tubuh kebangkitan atau tubuh surgawi itu tubuh waktu Tuhan Yesus bangkit dari mati itu. Waktu dia bangkit dari mati, dia memiliki tubuh yang lain. Tubuh yang lain bukan dari darah dan daging, tapi tubuh surgawi namanya Bang Jurma. Tapi bukannya tubuh Bang Jurma. Iya, tubuh yang sekarang ini kan. Bahasa kerennya robot kayaknya. Ya, pokoknya cara rasanya, cara itu semuanya sama. Cuman bahannya dari bahan lain gitu Bang Zuma. Bahannya lain. Jadi kita nggak bisa lagi peluk-pelukan sama istri. Bisa dong, kan itu kan kita punya tubuh, bisa dong peluk-pelukan, boleh aja jadi masalah. Gimana mau peluk tubuh udah berubah? Enggak, maksudnya tubuhnya sama kayak kita sekarang begini, kayak daging dan kulit, tapi cuma bahannya lain aja gitu. Bahannya lain. Maksudnya dari karet? Ya, sebagai contohnya seperti itulah, tapi enggak itu, bukan karet sebenarnya. Kayak gitu lah, daging singkong. Daging singkong mungkin kayak silikon gitu, kayak silikon, tapi gimana ya? Aku nggak tahu Bang Zuma, aku terus terang aja aku nggak tahu bahannya dari apa. Yang jelas kita punya tubuh itu, aku taunya itu, kita punya tubuh. Oh, iya. Bukan roh jadinya ya, kita punya tubuh. Iya. Bagaimana itu ya? Kita punya tubuh tapi bukan daging. Bukan daging. Mati dia. Jadi apa? Ya. Nggak tahu, iya makanya itu misteri Bang Jumba. Kalau aku terus terang aja aku nggak tahu karena nggak tercatat di Alkitab. Itu misteri bagi kita semua. Iya. Tapi yang jelas kita punya tubuh itu yang udah pasti itu. Iya. Jadi maksudnya ketika kita masuk ke surga, tubuh yang sekarang ini nggak lagi sirna. Ini akan hancur jadi tanah. Jadi yang melakukan dosa nggak kena hukum dong? Yang melakukan dosa itu kan sebenarnya hati dan roh Bang Yuma. Enggak Bang. Misalnya kayak kemarin kasus ketika abang dilaporkan di polisi karena pencabulan anak kecil. Ingat gak? Kacau kau itu. Kacau. Ada aja. Idenya ada aja kamu itu. Nah, yang melakukan itu kan pencabulan itu kan si Uco kan. Nah Uco ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya itu kan yang berdosa itu kan sebenarnya si Uco. Roh sama hatimu bukan. Uconya kagak. Uconya kagak. Uco siapa Uco? Siapa lagi Uco? Iya kan kalau hati aja yang mau, Uco tidak, ya kan tidak bisa terjadi Bang. Oh kalau di Kristen itu kalau hukuman terakhir ya. Hukuman terakhir itu nggak seperti sebagai contoh ucoknya dipotong-potong atau dibakar, nggak begitu. Jadi di neraka terakhirnya Kristen itu cuma berupa lautan api dan belerang kayak lava terus gitu. Yang dihukum di dalam siapa? Dilemparkan semuanya Bang. Nah yang melakukan kemaksiatan kan ndak ikut. Iya satu tubuh dilempar satu tubuh. Enggak maksudnya si Uco ikut juga. Ikut juga. Giliran ke neraka Uco ikut, giliran ke surga Uconya disimpan. Gimana sih? Uco juga ikut. Kemana? Ke surga? Iya. Mau ngapain? Kan komplit. Untuk apa si Uco dibawa ke surga? Nggak tahu lah, nggak tahu tulis di Alkitab Bang. Oh
Bukan untuk Nggak kawin. tahu aku nggak tahu. Bukan untuk kawin. Nggak tahu bang, aku di sana ada seks atau tidak di surga aku nggak tahu. Nggak Tapi tahu sebagai ini kodrat soalnya. kita sebagai manusia, kira-kira di sana seks dihilangin nggak? Oh nggak tahu, mungkin ada mungkin nggak ada, aku nggak tahu. Nah sekarang saya tanya nih, ketika saudara Denny masuk ke surga masih manusia atau berubah? Oh masih manusia. Nah, kalau abang dihilangkan seksnya di dunia ini mau nggak? Nggak tahu bang. Aku Enggak, bang di dunia kebanyakan aku ini nggak tahu. bukan. Di dunia ini abang hasrat seksnya kemudian tiba-tiba mati, ucoknya nggak ada tegangan, mau nggak? Ya sedih lah. Gimana mau nambah lagi kalau? Gimana mau nambah lagi kalau ya nggak gitu? Mata masih ada, ya kan? Liur masih ada, lidah masih ada, hati masih ada, pikiran masih ada, tapi ucok nggak bisa lagi berfungsi. Sedih nggak ketika melihat yang indah-indah? Ya aku sih gak sedih, masih perfect kok, masih bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak berfungsi lagi, sedih nggak bang? Ya pasti sedih, tapi kan nggak gitu. Stres, sedih, ngamuk, ingin rasanya teriak ya kan? Ingin memeluk pohon pisang kan gitu ya kan? Benar nggak? Nah, ini dalam kehidupan duniawi aja nih, kita merasa stres. Kayak mana di surga, hal-hal yang merupakan hal yang sangat standar dalam kehidupan manusia, karena Tuhan itu maha tahu apa yang bisa membahagiakan manusia. Masa itu dihilangkan? Untuk apa kita ke surga? Makanya kan Bang Zuma, jawabanku kan aku nggak tahu gitu. Ada apa enggak? Aku nggak tahu. Aku nggak berani bilang ada. Tapi juga nggak berani bilang nggak ada, karena nggak tertulis di Alkitab. Yang sebenarnya ini kita ini kemudian bangkit jasad kita atau kagak? Ya kita dapat tubuh pokoknya, kita bangkit itu dapat tubuh yang lama hancur, kita dapat tubuh baru. Berarti si Uco ikut komplit. Nah gitu dong. Komplit. Komplit. Berarti kehidupan manusiawi masih terjadi di sana. Betul. Berarti ada dong bidadari. Bidadari ada, kenapa nggak ada? Gitu dong. Istri-istri kita menjadi permaisuri, pelayan-pelayan kita bidadari gitu. Nah, kelihatannya nih kalau mau pelan-pelan boleh. Kalau saya terang Bang Denny ini bidadarinya itu mirip-mirip ini Pak Bom nanti, mungkin sekitar 20 orang yang melayani Bang Denny. Tapi kayak Pak Bom berbulu betisnya dikasih wig, kemudian nggak ada batasnya Bang Zuma. Di sana tuh nggak ada batasnya. Oh begitu. Bebas. Unlimited. Ya. Kalau mampu unlimited, semampunya pokoknya. Semampunya. Tuhan kasih kekuatan berlipat ganda. Amin. Itu memang aku yang doa aku tuh memang begitu. Kalau kira-kira nanti abang gini loh Bang Zuma. Kekuatanku itu bukan dariku sendiri, kekuatan dari Tuhan semua. Nah, kalau dikasih bidadari kayak Pak Bom mau nggak Bang? Kacau. Kacau katanya. Allahu Akbar. Jadi kita sepakat bahwa yang bangkit ini adalah jasad juga ya? Iya, jasad. Terus bagaimana dengan pendapat teman-teman Kristen yang kebanyakan bahwa yang bangkit hanya roh saja? Mereka tidak memahami Alkitab kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Betul. Nggak jadi masalah. Bukannya saya menghakimi ya. Jadi kalau mereka tidak tahu, coba berprasangka seperti itu, sedangkan itu sudah ditulis di Alkitab, sudah dijelaskan di Alkitab, tetapi mereka masih bisa mengerti, tidak bisa mengerti, ya itu bukan salahku gitu. Pokoknya tugasku Bang Zuma cuma mencerahkan saja. Aku kan bukan mendebat, tapi aku tuh pencerah gitu loh. Iya. Gitu. Karena dikatakan di dalam, misalnya di dalam ini ya, di dalam Yohanes 5 nomor 28-29, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Betul. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesaya 26 nomor 19, umatmu yang sudah mati akan hidup kembali, mayat-mayat mereka akan bangkit lagi.
Orang yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit dan bersorai-sorai seperti embun yang menyegarkan bumi. Engkau menghidupkan umatmu yang sudah lama mati. Itu jelas itu. Daniel, ada lagi di Daniel 12, nomor 2 dan nomor 3. Banyak orang yang tidur di dalam debu akan terbangun. Ada yang mendapat hidup yang kekal, ada yang mendapat malu dan kehinaan yang kekal. Orang-orang yang berakal budi akan bersinar seperti terangnya langit, dan orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang yang terang benderang selama-lamanya. Mantap sekali. Mantap. Jadi betullah saya sepakat dengan Bang Denny bahwa di surga nanti yang hidup itu adalah roh dan jasad kita ini kembali untuk mendapatkan balasan. Nah, gitu Bang Denny ya. Amin. Ya, kita sepakat. Jadi kita mengutuk Pak Bom yang mengatakan di surganya Kristen hanya roh saja. Kita kutuki dia jadi batu tawas. Gimana? Aku nggak mau ngutuk loh. Pokoknya gini. Pokoknya aku tidak memiliki kuasa untuk mengutuk atau menghujat. Aku punyanya cuma mencintai, gitu aja. Oh, jadi ceritanya abang cinta sama Pak Bom ini ceritanya ya? Iya dong. Oh, mantap. Cintaku sama Pak Bom, sama cintaku sama Bang Zuma itu sama rata. Nggak ada bedanya. Mantap lah ini. Mantap sekali. Luar biasa. Iya. Enggak aku bedakan kok. Iya. Ini ceritanya ada abang masih di NTT. Belanda NTT. Oh, di Belanda sekarang. Oh, mantap. Iya. Sudah lama di sana, Bang? 32 tahun. 32 tahun sebagai RT, RW atau jadi apa di sana? Satpam kali? Jadi anak Tuhan. Oh, pendeta di sana? Bukan. Anak Tuhan aja. Anak Tuhan. Iya, anak Tuhan. Siap. Oke, sekira kita sepakat ya Bang, bahwasanya kehidupan di surga itu lengkap dengan jasad ya. Iya, betul. Sepakat kita. Saya setuju. Iya. Akur. Iya, akur gitu. Bininya minta rokok tuh. Iya, dia bilang jangan terlalu banyak ngerokok. Setiap menit ngerokok, dia bilang. Aku bilang ya sayang gitu. Padahal nggak ada tadi bilangnya sayang. Nggak dengar kamu ya? Enggak dengar ya? Iya, anak Tuhan memang kadang ngomong tanpa suara ya. Iya. Bagus. Selalu ya sayang itu harus ya. Betul. Nggak ada rencana pulang ke kampung halaman Bang? Belum ada. Belum ada. Masih betah di Belanda? Betah, aku betah banget di Belanda, suka sekali soalnya cuacanya itu biasanya antara 10 dan 20 derajat. Itu aku suka sekali, maksimal 20 derajat ke atas aku udah nggak suka. Oh gitu. Iya. Anak ada di sana Bang Denny? Ada di mana-mana. Mateminya? Ada di mana-mana. Banyak di lampu merah tercecer anaknya. Kacau ya. Kacau. Oke, mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi? Bang, aku orangnya nggak suka bertanya kok. Aku sukanya ngobrol silaturahmi santai aja. Bang Denny ini anak Tuhan, berarti Tuhannya beranak gitu ya Bang? Ya itu secara rohani gitu loh, secara rohani. Anak Tuhan secara rohani, bukan lahiriah gitu. Secara rohani. Ya. Berarti Tuhannya beranak di alam roh ya Bang ya? Ya nggak gitu sih. Ya gitu. Tadi secara rohani katanya. Kayak macam anak angkat aja, kayak macam anak angkat secara rohani. Anak kamu diangkat menjadi anak gitu loh. Oh, bukan beranak di alam roh? Enggak. Oh, jadi susah ya menjebak aku susah ya. Enggak, maksudnya Tuhannya beranak di alam roh. Habis beranak, roh-roh ini masuk kandungan ibu manusia gitu. Bukan gitu. Enggak. Oh. Jadi kayak macam anak angkat tapi secara rohani. Iya. Nanti dapat warisan Bang? Dapat dong, kerajaan surga warisanku. Oh, begitu.
Iya, Iya bang, itu sudah pasti. Siap. Tapi ternyata kan Yesus malah mengatakan neraka, bang. Gimana itu? Apa? Yesus malah mewariskan neraka bagi orang-orang Kristen. Gimana itu? Enggak lah. Itu tertulis Matius 7. Nomor Yang 15 sampai bilang- nomor 23, bang. Yesus mengatakan ya? itu. Iya. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan, maka dia masuk gitu. neraka. Iya. Enggak, itu Bang Zuma, itu maksudnya ayat itu untuk mengancam orang-orang Kristen yang masih suka berbuat kejahatan dan tidak mengikuti firman Bapa. Itu sebuah ancaman, sebuah peringatan lah, sebuah peringatan itu. Mengikuti Untuk orang kehendak Kristen, Bapa. Iya, orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi masih suka berbuat kejahatan dan tidak melakukan firman Tuhan. Itu Nah, kalau peringatan ini, itu. bang, kalau menyembah Yesus itu kejahatan atau bukan? Enggak lah, aku bersujud kepada Tuhan Yesus itu setiap hari. Bersujud itu ya. dia. Apakah itu kejahatan atau bukan? Enggak. Kalau enggak berarti kan itu kehendak Bapa. Iya betul kehendak Bapak. Nah, Kejahatannya itu sebagai contoh kamu berhati jahat kepada orang lain, tidak bisa mencintai orang lain. Seperti itu maksudnya. Kamu mengaku Kristen, mengaku mengetahui Tuhan Yesus itu adalah Tuhanmu, tetapi kamu masih suka maling, suka bermaksiat, suka bohong. Itu kayak gitu yang akan ditolak nanti itu. Itu mereka itu bukan dianggap orang Kristen oleh Tuhan Yesus. Udah keluar dari Kristen seperti itu, ngaku Kristen tapi suka berbuat kejahatan dan tidak suka mengikuti firman Tuhan. Itu mereka lah yang akan diusir. Gitu Iya. Bang Juma. Tapi ini kan kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Nah, apakah ada kehendak Bapa untuk menyembah Yesus? Oh, kehendak Bapak itu di perintahnya memang tidak ada. Tidak ada. Gimana dong? Betul. Kalau nggak ada kehendak Bapa menyembah Yesus kan? Ya, tapi ya masuk ke surga yang melakukan kehendak Bapa. Gini Bang Zuma, itu kan gini loh, kan Bang Zuma bertanya, ada nggak perintah untuk menyembah Yesus oleh Bapak? Itu jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tetapi Bang Zuma, kalau menyembah Yesus, itu juga tidak ada ayatnya kalau kamu akan masuk neraka gitu. Ini ada, Bang. Memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam neraka kecuali yang melakukan kehendak. Iya itu kan orang Kristen yang tidak mengikuti kehendak Bapa itu dalam arti mereka suka berbuat dosa. Kehendak Bapa kan jangan menyembah. Bang Zuma, itu bagi mereka yang suka berbuat dosa. Berbuat dosa itu menyembah Yesus itu dosa, Bang. Karena yang harus disembah itu hanya Tuhan. Jangan menyembah apapun selain daripada aku. Itu kata Elohim. Ya Elohim itu kan bentuk jamak, termasuk Yesus itu Elohim. Waduh, emang Tuhannya ada berapa, Elohim Bang? jamak. Tuhan itu ada satu, tetapi terdiri dari 3 saksi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi itu Tuhan satu. 3 dong berarti. Bukan satu dong, itu, kan Abang. framingnya kamu. Itu kan framingnya kamu 3 Tuhan. Itu 3 tadi. Sekarang gini. Berapa saksi? 1 atau 2? 3? Sekarang gini loh Bang Juma. Saya mengimani 1 Tuhan. Kenapa Bang Zuma memaksakan kehendak bahwa saya harus mengimani 3 Tuhan? Kan nggak cocok. Lah, 1 katanya, tapi kan faktanya 3, Bang. Ya, ketiganya adalah 1, Bang Juma. Itu rumusnya ada di situ. Tetap aja 3, cuman dianggap 1. Enggak dong, ketiganya adalah 1, Bang Zuma. Rumusnya Gak bisa. Gak bisa, Bang. Ayat tertulis di Alkitab begitu kok. Iya, faktanya Yesus kan bukan Bapa. Bukan. Iya, bukan. Memang bukan. Iya, kalau bukan berarti sudah 2 Tuhan. Enggak dong, itu kan Bang Juma yang bilang. Kan walaupun Yesus dan Bapa itu beda, tetap 1, tetapi kan Bapa dan Yesus kan bilang Bapa dan aku 1. Gimana, Bang, abangku ini katakan 1 tapi beda? Gimana ceritanya? Kalau beda itu berarti 2 pribadi, 2 hakikat yang berbeda. Kok dibilang 1? Itu bisa dibilang 2 pribadi 1 hakikat atau 2 saksi 1 hakikat. Bagaimana ceritanya 1 hakikat sementara 2 pribadi? Gak bisa, Bang.
Ya, pada kenyataannya begitu tertulis di Alkitab 2 saksi. Ya, tapi kan Yesus manusia, Bapak bukan manusia. Kayak mana ceritanya satu hakikat? Ya, Yesus sudah bilang Bapa dan aku satu. Satu apa? Satu roh, satu kekuasaan, satu kemahakuasaan, satu kemuliaan. Kok ketawa? Kacau ini. Gimana Bang? Katakan satu roh. Gimana ceritanya? Iya, satu roh, satu kemuliaan, satu kemahakuasaan. Itu kan mulai ngaco abangku ini. Tidak mungkin Yesus dan Bapa itu satu roh, nggak mungkin. Iyalah. Yang takut kepada malaikat siapa? Tulis Bapa ada di dalam aku ada di dalam Yang takut kepada malaikat siapa? Nggak ada. Loh, Yesus takut kepada malaikat? Enggak. Loh, itu ayatnya itu bukan gini loh Bang Juma. Oke, bukan takut kepada malaikat. Gini, itu pada saat itu ya malaikat menemani, membantu. Itu Yesus takutnya bukan takut kepada malaikat, tapi Yesus takutnya apa yang akan terjadi besok. Nah, ini yang ini yang saya pertanyakan. Kalau rohnya di dalam dirinya itu adalah Tuhan, kenapa dia takut? Gitu loh maksudnya, Bang. Ya, memang kepada kenyataannya begitu dia takut kok, ya udahlah. Aku sih terima aja. Ya aku terima aja. Emang begitu yang tertulisnya begitu ya aku berarti terima. Rohnya Yesus tidak satu hakikat dengan Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan takut. Ya gak apa-apa, Tuhan takut ya gak apa-apa loh, gak jadi masalah. Memang iya. Memang tertulis seperti itu kok. Memang tertulis seperti itu kok. Iya Bang, Tuhan itu tidak mungkin takut. Yesus takut, berarti rohnya tidak satu. Satu. Tetap satu. Gimana ceritanya? Kalau Yesus itu punya roh takut seperti kepada. Itulah yang tertulis di Alkitab. Nah, justru itulah kita harus mikirkan Bang. Kalau rohnya Yesus dengan Yesus itu dengan roh Tuhan itu tidak sama. Karena Tuhan tidak mungkin takut, rohnya Yesus takut. Memang itu tidak sama, tapi satu roh. Satu roh. Gimana Bang Bini? Aduh, cuci muka dulu dah, pakai air coto. Memang rumit kok, memang rumit. Susah, memang nggak gampang dipahami kok. Iya nggak bisa dipahami lah Bang. Wong 3 dibilang satu, hanya orang apa yang bisa memahami itu. Masa kan ada 3 abang bilang satu, gimana ceritanya? Abang makan kue 3. Ya karena rumusnya abang makan kue 3. Begitu ditanya kasir makan berapa Bang Denny? Satu. Ya. Iya. Abang curang berarti. Ngaku satu. Begitu. Rumusnya emang udah begitu dari sononya. Nggak bisa. Tuhan mengatakan akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yesus mengatakan aku hanya utusan. Abang lah yang menjadikan dia Tuhan. Ngaco, Bang Zuma ngaco ah. Kok ngaco pula? Kalau Yesus utusan itu benar, tapi kalau pakai hanya itu salah. Nggak ada kata hanya. Kalau ada gimana? Kecuali kalau cuma untuk bangsa Israel. Hanya diutus bagi bangsa Israel. Gimana? Itu ada. Itu kan khusus untuk tentang aku diutus bangsa Israel. Hanya untuk. Jadi hanya untuk itu, hanyanya itu tertuju kepada bangsa Israelnya, hanya untuk Israel, bukannya hanya utusan. Kalau hanya utusan itu salah, tapi kalau hanya untuk bangsa Israel itu benar konteksnya. Itu buktinya Yohanes 17 nomor 1 Abang. Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya Tuhan adalah Engkau, aku hanya utusan. Gitu loh. Gak ada aku hanya utusan, gak ada. Kan cuman ada buka berapa? Kamera. Ayo buka kamera. Ada berapa Tuhan Bang? Ada berapa Tuhan? Enggak, aku tunggu dulu. Kamera. Ada berapa Tuhan? Bukan, nggak berani kan? Bukan. Berani buka kamera. Bukan. Ada berapa Tuhan? Satu. Nah, Yesus masuk nggak di situ? Masuk. Tidak Bang. Ya. Ayo berani nggak? Tunjukkan ayatnya kalau Yesus hanya utusan. Ayo. Kan dikatakan inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, tidak boleh lagi Yesus masuk di situ, kan cuma satu. Kecuali dikatakan 2, Engkau dan aku, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan
Bapak dikenal sebagai satu-satunya Tuhan, Yesus dikenal sebagai utusan. Nah, di situ ada berapa oknum yang mau dikenal? 1, 2. 1. Dua, Bapak dan Yesus. Tuhannya kan 1. Tidak bang, di situ 2 yang harus kita kenal. Satu kita kenal sebagai Tuhan. Ya betul. Satunya dikenal ketuhanannya. Satunya dikenal sebagai Tuhan, satunya dikenal sebagai apa? Utusan. Tuh, Bang Denny pintar. Iyalah, kalau betul ya aku betul kan, kalau salah ya. Berarti Yesus hanya utuh. Nggak ada hanyanya. Itu aku nggak setuju. Kan cuma satu Tuhan tadi, satu-satunya. Iya, tapi nggak pakai hanya utusan, nggak ada kata hanyanya. Tapi kalau sudah dikatakan satu-satunya, oknum lain nggak boleh lagi gabung, Bang. Ya, ketiganya adalah satu. Ada lagi ayat itu. Jangan pakai hanya, Bang Juma. Yesus utusan. Allahu Akbar. Saya kok banyak tertawa di kota bangku ini. Kalau pakai hanya nggak betul. Nggak boleh pakai hanya. Yesus utusan. Nggak boleh. Iya, tapi kan Tuhan ini cuma satu-satunya Tuhan, tidak boleh ada campurin. Iya, ketiganya adalah satu. Loh, kok jadi 3? Iya, ketiganya adalah satu. Ada ayat yang bilang gitu. Satu ya, tiga satu. Kan cuma satu-satunya kok digabung lagi 3, gimana sih abangku ini ya? Iya, makan ada 1. Gitu. Ini kebiasaan di kantin ini, makan 3 ngaku 1 ini. Biasa. Iya, kau tahu. Zaman SMA ya, zaman SMA. Tahu aja Bang Zuma ini. Ngaku dia. Aduh. Host dibesarin Bang Denny dong. Ya pernah lah. Ganteng aku push. Kan nggak munafik ya, pernah lah makan 3 bayar 1, pernah juga lah. Iya. Memang abang ini ada bule-bulenya ya? Kenapa? Ada bule-bulenya. Enggak, asli Solo aku kok. Tapi kok itu kayak orang Bang Timur Denny ini campur ini loh. India sama aborigin. India. Oh. Gitu. Iya. Keturunannya Sanjaidut. Ini kalau ngobrol gini kan santai, aku suka, makanya aku nggak loncat. Nggak seperti kemarin lari dia. Kita ketawa-ketawa gini, kita santai, jadi aku bisa ketawa lah, yang makan 3 ngaku 1, bayarnya 1. Ketawa lah kita. Iya kan Bang? Benar nggak? Kenapa? Ketawa lah abang makan 3 ngaku 1. Kenapa? Ulangi lagi. Abang makan kue donat 3 tapi bayarnya 1. Pernah. Aku pernah makan beberapa, aku bayar 1, pernah, kayak kalau nggak salah. Bandel. Pelukan. Iyalah, itu dulu masih anak setan dulu. Masih anak setan. Iya. Kalau sekarang udah nggak suka bohong. Kan sekarang sudah jadi anak Tuhan ya. Sekarang udah jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Ganti kartu keluarga dong. Ganti kartu keluarga, kakak kerajaan surga itu. Wih. Mantap sekali. 3 Tuhan dibilang 1 ya kan Bang? Iya, tiga Tuhan adalah 1. Ketiganya adalah 1. Rumusnya begitulah. Ketiganya adalah 1, berarti memang 3 kan? Memang 3 kan? Tapi dianggap 1, betul? Ya, ketiganya adalah 1 Tuhan, 1. Nah, ketika Yesus mati, apa ketiga-tiganya mati? Enggak, cuman tubuhnya Yesus yang mati. Berarti masih ada 2 pada saat 1 mati? Enggak, cuma tubuhnya Yesus yang mati. Iya, kan 3 pribadi Abang. Kan 3 pribadi, mati 1 tinggal 2. Enggak sih, masih 3. Mati aja. Mati 1 Bang, mati 1. Cuma tubuhnya yang mati. Itulah makanya kan Yesus tubuhnya emang yang dianggap sebagai anak. Nah sekarang ketika anak sebagai pribadi 1 ini meninggal, maka masih ada 2 kan? Enggak, masih 3. Matilah 1 mati. Bang Denny ini nggak pernah dengar lagunya kote anak ayam gitu lah. Bang Zuma, aku pamit dulu, aku mesti ada kepentingan ini, mesti ngebel orang. Oh, nanti siap. Di sini. Siap saudaraku anak Tuhan. Ya, hati-hati. Oke, I love you semuanya, Bang. Iya. Bye-bye. Oke, sip. Bye. Makan 3 bayar 1.
Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau ada anak ayam 3 mati 1, tinggal kotek-kotek. Mati 1 itu lucu Bang Andi. Tuhan 3, mati 1 sisa berapa? 3. Marah si Bonar itu, malah Bonar marah si dulu gitu. Tuhanmu 3 mati 1. Sadat dia. Iya betul. Ini ada tamu kita Bang. Ya Bang Sal. Halo Bang Sal. Selamat sore. Iya Bang. Oh iya. Itu. Kalau 3 ya 3 Bang, nggak bisa dikurangin Bang. Siapa itu Bang? Pak Denny. Iya, tuannya 3 katanya, mati 1 tetap 3 Bang. Istrinya juga 3. Istrinya tuan 3, istri 3. Kok? Dia mengaku istrinya 3 Bang Andi. Iya memang dia dah, dari dulu ngaku istrinya 3. Kata dia itu kalau Kristen katanya membatasi, nggak boleh ya, itu nggak benar gitu. Itu namanya menghalangi saya dong gitu. Lucu juga sih. Pada ini lucu itu. Iya, 3 istri jadi 1. Mantra sih berani ini. Jadi si Dimin lagi mana nih? Aduh, Bang Andi. Ini Bang Andi, saya pamit sebentar Bang Andi. Sahur dulu di sini, lanjut teman-teman, lanjut. Kita nanti masuk lagi. Bang Andi, sahur. Ya Bang Andi boleh ya? Iya Bang. Bang Juma. Nanti diumumkan juga kegiatan kita. Oke, sip. Diumumkan ya. Makan dulu bentar ya teman. 10 menit. Mau kemana Bang Juma? Mau kemana? Saya naik, abang lari. Sahur dulu Bang Noah. Udah jam 4 di tempatku. Selalu negatif thinking. Bang Juma mana mungkin. Noah ini flu kayaknya. Iya, lupa saya. Abang mau sahur. Ya, silakan Bang, silakan. Ini lagi flu atau di mulutnya penuh pisang goreng? Saya? Iya. Padamnya remnya. Saya baru bangun tidur Bang. Oh, bangun tidur. Ya udah. Pamit bentar ya. Lanjut Bang Andi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di sini. Iya, tetap. Jadi saya umumkan dulu teman-teman yang ada di sini, maupun yang ada di YouTube, Andi Slebes Channel, Zulkifli Mabas, Sugi Kristologi Reaksi, Noah Pasaribu. Yang emang lu punya channel apa? Punya dong. Tetap bersama kami dalam kegiatan Safari Ramadan sebulan penuh di Masjid Nur Maulida di Sulawesi Selatan di Rumah Hobbit. Kami selalu menunggu atensi dan amal jariahnya bisa disalurkan melalui rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN. Nah, nomornya bisa hubungi saya. Kalau nyebut nomor akun kok suka kena gitu loh. Ini baru sehat nih akun yang 1. Ya ditunggu atensinya semuanya. Di sana nanti kan ini sahur bersama nih di sana. Terus insya Allah besok insya Allah itu buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, kajian kristologi, kajian Islam bersama anak-anak yatim yang ada di sana. Ditunggu teman-teman amal jariahnya. Sahur. Itu jangan sampai terlewatkan bulan penuh berkah ini. Dan bagi yang ada di Jabodetabek, kalau besok ingin bergabung, boleh Anda bergabung di Balai Kartini. Di sana juga pada kristologi ada juga ceramah Ustadz Abdul Somad. Silakan menghubungi panitia. Bersamaan jamnya juga. Tapi kami di masjid di daerah Senen bersama Kodondi, para mualaf yang lain menyaksikan Bapak seorang mualaf akan bersyahadat juga di sana. Insya Allah besok pada azhar. Kami menunggu kedatangan semuanya. Terima kasih. Begitu sekilas pengumuman buat Anda semua. Jadi kami di bulan suci Ramadan ini selalu jadwalnya padat. Dan ya memang harus
tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh bermalas-malasan. Apa Balai Kartini acaranya sebelum buka puasa? Iya benar, sebelum buka puasa di sana. Jam 2 mulai di sana. Insya Allah besok live lah. Oke. Makanya saya bingung ini yang mana saya hadiri nih, bertepatan jadwalnya. Aduh, kok bisa bertepatan banget gitu. Balai Kartini sama Lia Senin. Jauh lagi jaraknya. Gitu, teman-teman. Gimana, Noah? Anda masih sehat? Ya, kalau saya nggak sehat, saya nggak mungkin berbicara di sini, Bang. Biasanya itu orang sehat bicara, tapi kadang-kadang batinnya yang sakit. Ini yang berbahaya kalau batin yang sakit. Enggak ah, saya sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, Bangku. Kalau rohani sehat, ya mestinya itu kamu harus berserah diri kepada Tuhan. Ya, saya berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan itu harus ada caranya. Nggak boleh buat sendiri. Enggak buat sendiri, pokoknya saya sudah berserah diri kepada Tuhan. Nah, Bro Noah ini berserah diri kepada Tuhan, caranya bagaimana? Siapa yang ngajarin? Ya gimana caranya ya, pokoknya itu saya tanggung sendiri lah, Bang. Nggak bisa buat sendiri, Bang. Enggak, maksudnya mau salah atau benarnya gitu cara kami, ya udah gak apa-apa. Berserah diri itu harus ada caranya. Harus ada yang pernah mencontohkan, yang kita contoh gitu. Kalau bikin sendiri-sendiri, waduh, sia-sia namanya itu ibadah kalau nggak ada tuntunannya. Ibadah itu harus ada tuntunannya, nggak boleh buat sendiri gitu. Ini Bang, saya ada mau saya tanya nih. Ntar dulu Noah, contoh ya kemarin ya. Ibarat kata lo beli komputer baru, di situ udah ada aturannya. Ya, lu nggak boleh buat aturan sendiri, pasti error jadinya kan gitu. Nah, sama dengan manusia, diciptakan di muka bumi, yang menciptakan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan Maha Kuasa ini memberikan pedoman, petunjuk, harus manut di situ, karena petunjuk itu dari yang menciptakan kita. Oke, itu siap. maksudnya. Siap Bang, siap. Itu Bang, nggak boleh bikin-bikin sendiri, pasti salah. Iya Bang, siap laksanakan. Ya saya lihat selama ini di luar sana, di luar Islam ya, mohon maaf nih, ibadahnya itu dibuat-buat sendiri. Serius ini Noah, dibuat-buat sendiri. Tidak ada yang pernah memberi contoh seperti itu dari ajaran para nabi. Tapi kalau yang mereka contoh, ya mungkin yang ada yang memberi contoh sebelumnya, yang entah dari mana sumbernya, yang dicontohin itu ibadah itu. Ya itu sih terserah saja, kami nggak ada paksa untuk itu. Tapi sebagai manusia yang sehat lahir dan batin, ya mestinya hindarilah hal-hal yang bersifat pasrah atau taat kepada Tuhan, buat aturan sendiri, nggak boleh itu. Gitu loh Bang Noah. Iya Bang. Sederhana tuh kalau saya yang ngomong, nggak pernah disulit-sulitkan gitu. Karena saya ini juga nggak menguasai materi banget, saya kan bukan ustadz ya. Tapi secara globalnya ya kayak gitulah. Itu perlu. Siap Abangku. Ini yang di bawah ini kok itu ya, kok Ya lagian dibawakan biasa lah, nggak usah ditanggapi. Iya, kok sih. Sebenarnya tujuannya itu mereka itu berbagai macam ketikan tulisan, tujuannya adalah ingin supaya manusia ini sesama manusia saling mengingatkan. Mungkin caranya saja ya dimaklumi, kita sebagai orang yang dewasa, kita maklumi bahwa orang tuh sebenarnya kalau masih menegur kita, itu berarti masih sayang sama kita.
Tapi kalau udah dicuekin, nah berarti kamu mau kemana lagi gitu loh, nggak ada yang koreksi. Contoh ya Noah, kamu udah dicuekin sama orang tuamu, nggak diomongin. Nah, udah selesai sudah. Tapi kalau udah ditegur, udah diajak ngomong, ditegur, itu pasti masih sayang. Ya sama dengan kami umat Islam. Kami sering menegur, memperingatkan, kemudian berbagi. Artinya kami ini masih sayang, toleran sesama manusia. Itulah indahnya Islam itu, nggak boleh diem-diem baik. Iya bang. Ya. Gitu. Karena ada manusia, kami manusia, apa salahnya sesama manusia saling mengingatkan? Iyalah itu nggak ada salahnya, malah bagus. Nah itu dia. Tapi kadang-kadang ada orang diingatkan pakai bahasa santuy, ngotot, tapi nggak ada landasan yang ngotot. Ngeles melulu landasannya kan nggak bagus juga. Itu namanya sombong. Iya benar itu bang. Itu Bro Noah. Iya. Boleh aku merokok dulu? Oh abang perokok juga? Iya dong. Marlboro. Marlboro sama ini. Marlboro apa bang? Merah. Sama juga, saya merah juga. Merah, harganya sekarang 45.000 per bungkus. Iya bang, 45. Sini kadang-kadang mau 46. Di airport 75.000. Di mana? Di airport. Oh di airport jangan ditanya lah bang. Aku aja 15.000. Ya sekarang ini Bro Noah baru tidur kan. Sebenarnya itu kalau kita tidur itu Noah, itu kita itu mati sebenarnya. Karena kita nggak tahu apa-apa. Saya enggak bang, saya tidur. Gitu. Saya bekerja juga. Saya enggak bisa dengar suara dikit bangun gitu. Menurut Noah yang mengatur hidup mati kita kan ada. Bukan kita yang menentukan hidup mati kita toh. Iya. Nah, kalau di Islam itu ada namanya gini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngerti nggak artinya tuh? Enggak ngerti saya bang. Ya, manusia itu berasal dari sang pencipta, kembali ke yang sang pencipta. Itu kita bacakan itu kalau ada orang yang meninggal. Iya, kalau itu saya tahu. Jadi kita ini bersumber dari pencipta. Kemudian kita diciptakan di muka bumi, kita diberi tuntunan supaya apa? Lulus dari ujian itu. Kita ini di dunia sebenarnya ini adalah menjalani ujian itu. Kenapa dibilang ujian? Karena kita ini diberi akal bebas. Akal bebas inilah kadang cenderung kebablasan karena ada jin dan manusia diciptakan memang itu. Ada iblis diciptakan juga. Dia punya free will juga. Iblis tugasnya menggoda manusia agar dia punya teman di neraka, iblis itu. Misalnya nih Noah, lu diberi amanah. Noah ini duit, amanah duit lembaga lah atau duit rakyat. Lu pegang nih 5 miliar misalnya. Tapi lu harus belanjakan sesuai dengan peruntukannya. Nggak boleh disunat-sunat. Setelah lu pegang amanah itu, kamu yang menguasai duit 5 miliar itu, datang iblis. Noah, dalam hati lu ya, ngapain lu bagi, itu kan duit lu, enak dibeli mobil aja, pakai hura-hura, kata iblis. Nah kalau nggak ada iman yang memfilter, pasti kamu ikuti iblis itu. Nah itulah banyak orang kepleset di sana. Itulah yang disebut nggak bisa megang amanah. Nah kalau kami di Islam tuh selalu ada begitu. Tapi kami diperingatkan di dalam sholat kita. Sholat itu mencegah kepada yang mungkar. Begitu Noah. Jadi ada selalu yang membentengi kami. Siap abang. Gitu bang.
Untuk itu, ya pergunakanlah akalmu sebaik-baiknya. Hidup ini cuma sementara loh. Hidup abadi itu sesudah hidup di dunia ini. Sesudah kita mati nanti, kita akan hidup selamanya. Di mana kita ditempatkan sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Kita lulus masuk surga atau kita hanya di neraka. Amal kebaikan kita itulah yang membawa kita. Tidak ada lagi tolong menolong, napsi-napsi, 50-50 di sana. Tidak ada yang namanya saya udah ditebus dosa saya oleh orang yang di tiang salib. Nggak ada kayak gitu konsepnya. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan. Bonusnya lagi sebagai umat Islam ya Noya. Bonus nih umat Islam ini. Ada yang dimaksud dengan amal jariah. Ada yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Ada yang dimaksud dengan doa anak soleh. Masih ada bonus kita. Jadi masih ada amal antaran bagi orang yang ada di muka bumi. Jadi orang yang ada di muka bumi ini bisa mendapatkan amal untuk dirinya sendiri dan bisa memberikan doa kepada yang sudah meninggal. Contohnya ya, saya waktu hidup nih sering berkoar-koar, sering mengedukasi, mari kita membangun masjid, mari kita membangun rumah ibadah sebagai tempat mendapatkan ilmu Islam, sebagai untuk sholat berjamaah, sebagai tempat pengajian bersama. Masjid yang sudah kita bangun bareng-bareng ini, sepanjang masjid itu dipakai orang untuk beribadah kepada Allah, amalnya selalu mengalir kepada almarhum. Itu namanya amal jariah. Contoh, satu lagi nih, Anda pernah menyumbang membangun jalan raya, Anda pernah membangun kolam, buat ada ikannya dikonsumsi oleh orang. Jadi sepanjang itu dipergunakan dalam hal kebaikan, itu amal jariah namanya. Itulah kelebihan umat Islam. Apa yang pernah ditinggal di muka bumi ini bermanfaat bagi umat, menjadi bekalnya dan terus mengalir sepanjang masa. Kedua lagi ilmu yang bermanfaat. Bang Juma, Pak Desugi, Pak Ardiansa, saya, kita punya YouTube, ada jejak digital, pernah memberikan edukasi kepada siapapun begitu. Dan orang itu menerima ilmu itu, terus kemudian dia ngajarkan lagi. Nah itu namanya ilmu yang bermanfaat. Sepanjang ilmu itu berkesinambungan sampai anak cucu, itu juga mengalir kepada almarhum. 3 lagi nih, ada lagi 1. Punya anak, makanya anak kita itu sebagai muslim dididik dari kecil pintar ngaji, harus sholat, jadi anak yang soleh. Dia kalau dia sholat, mendoakan kedua orang tuanya, itu amalnya dijamin sama Allah, diterima doa anak soleh itu, mendoakan kedua orang tuanya. Itu kelebihan sebagai umat Islam. Coba agama sebelah. Sebagaimana pengkhotbah 95. Orang yang sudah meninggal, amalannya terputus. Tidak ada lagi upah buat mereka. Kenangan hidupnya sudah tidak ada lagi. Selesai, nggak bisa didoain. Selesai. Putus hubungan dengan nyamuk. Nggak ada amal jariahnya. Nggak ada ilmu yang bermanfaat. Jadi nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan, saudaraku? Nggak ada bang, saya bersyukur kok terus. Ya segeralah kembali ke Islam. Bro Noah ini dulu waktu bayi itu muslim. Waktu Anda lahir itu belum mengenal yang baik dan yang buruk, Anda itu muslim berserah diri. Setelah Anda ini akil balik, sudah kena taklih hukum, disitulah Anda dikenakan hukum wajib mengikuti perintah Sang Pencipta dan menghindari larangannya. Bentar bang. Itu.
Saya dulu waktu bayi abang bilang saya Muslim. Lah, Muslim. Memang ada bayi berdosa? Muslim itu artinya apa bang? Bayi itu berserah diri toh? Enggak, maksud saya Muslim itu artinya apa? Ya berserah diri kepada Tuhan. Iya, berserah diri. Berserah diri kepada Tuhan. Ya kalau itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia berserah diri kepada Tuhan apa? Ya Muslim berserah diri, fitrah. Dia masih suci. Belum ada dosa bayi itu. Itu kan bahasa Arab, Muslim. Maksud saya, kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan artinya berserah diri kepada Tuhan. Ya, kalau bahasa ya Muslim. Bahasa Indonesianya berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Jadi kalau di bahasa Inggris kan? Enggak ngerti gua bahasa Inggris. Kenapa lari ke bahasa Inggris, kita orang Indonesia kok. Kamu udah Indonesia sama Arabnya udah. Ya kan kita kan harus tahu juga bahasa internasional. Ya buka aja bahasa Inggrisnya apa kalau berserah diri itu apa. Ya bang ya. Kan gitu ya. Iya. Nah setelah Anda mulai akil balik apa sih? Itu sudah Anda mimpi basah. Anda masih ingat nggak pernah mimpi basah di umur berapa tahun? Udah lupa ya? Nggak ada laki-laki nggak mimpi basah loh. Udah lama itu bang. Cuma lupa mungkin. Nah itu udah mulai tuh. Gak ngerti lagi namanya mimpi basah. Udah lupa saya ke umur berapa tahun. Lu tidur, celana lu basah tapi bukan pipis yang keluar. Iya, saya tahu. Oke. Nah disitulah mulai itu. Anda udah memulai masuk kena taklid hukum. Artinya sudah mulai harus bertanggung jawab. Udah mulai wajib. Kena wajib hukumnya di sana itu. Nah, siapa yang membuat Anda menjadi Kristen, menjadi Buddha, apapun itu yang menjadi Islam? Orang tua dan lingkungan. Orang tuanya lah yang membuat dia demikian gitu. Di sanalah Anda udah mulai terdoktrin. Muslim juga mulai di sana terdoktrin Muslim itu. Doktrinnya adalah harus ngaji. Ikut wajib harus pergi ke masjid di hari Jumat. Itu doktrinnya tuh, pengajarannya. Harus sholat 5 waktu, harus puasa di bulan suci Ramadan. Itulah doktrinnya mulai dari kecil. Ya begitu juga Anda, doktrinnya apa? Dibaptis, sekolah minggu, nyanyi di gereja, Yesus Tuhan. Makanya memang agak sulit doktrin itu lepas. Kalau mulai dari kecil udah dinyanyiin lagu-lagu gereja segala macem. Gini loh bang. Itu. Mungkin gini bang. Mungkin orang abang memang beranggapan itu salah. Karena tidak sesuai dengan akidah dan syariat-syariat yang ada di agama abang sendiri. Saya mau tanya satu sama abang. Walaupun itu tidak ada dalilnya di kitab, yang kami lakukan itu salah atau tidak? Ya kalau nggak ada dalilnya, Anda lakukan, ya berarti keliru, Tondo. Gimana Anda mau mengatakan Anda benar kalau tidak berdalil? Enggak, saya tanya abang. Ya saya jawab, kalau nggak ada dalilnya ya keliru. Nggak boleh buat-buat sendiri aturan. Bukan yang kenapa? Yang kami lakukan itu perbuatan dosa. Ya sesuai pandangan Islam ya iya dosa. Karena Anda berbuat sesuatu itu nggak ada dalil, nggak ada perintahnya, nggak ada yang mencontohkan. Makanya itu kan sesuai pandangan Islam bang. Kita kan sesuai pandangan Tuhan. Kalau sesuai pandangan Yesus juga iya. Kalau yang Anda imani sebagai Yesus itu apa pandangan Yesus? Baca Matius 7, 21 sampai 23. Yesus berkata, kalau ingin masuk kerajaan surga, ikuti kehendak Bapakku di surga. Jangan menuhankan aku, jangan bermukjizat demi namaku, jangan mengusir setan demi namaku. Renyahlah kau dari hadapanku. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu sampai pun ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya untuk Bani Israel di zaman itu harus manut terhadap ajaran Yesus. Apa yang aku ajarkan itulah yang kau ikuti supaya selamat sampai ke surga ke rumah Bapa.
Nah, bagaimana Bani Israel mau sampai ke rumah Bapa kalau semua ajaran Yesus ditolak? Kan Yesus wakil Tuhan di muka bumi memberikan pengajaran. Iya bang. Iya. Betul tak? Nah, kalau ada orang di zaman sekarang bikin aturan sendiri, siapa lu? Siapa lu? Bukankah para nabi udah memberikan pengajaran di kaumnya masing-masing? Iya. Siapa lu buat aturan-aturan sendiri? Sederhana loh ini, bro. Nah, kalau kami Islam, ada Nabi Muhammad SAW memberikan contoh suri tauladan, kami ikuti itu. Dari mana Nabi Muhammad mendapatkan seperti itu? Dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu kepada dia. Al-Qur'an ditaruh dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jelas tuh Islam itu. Nggak boleh bikin-bikin sendiri aturan. Nggak boleh. Gimana? Apanya yang gimana bang? Ya iya, aku ngomong lu nggak dengerin sih ah. Saya dengar. Kita di Islam itu mulai tidur, bangun lagi, tidur lagi, ada aturannya semua. Nggak boleh hidup bebas. Tapi tidak dilarang Anda hidup bebas, silakan saja. Masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Di dunia ini hidup hanya ujian. Yang lulus tempatnya jannah, yang tidak lulus neraka jahanam. Kan ada dua tempat di sana. Anda kan mengenal ada surga dan neraka toh? Iya bang, iya. Saya kasih contoh lagi. Anda kuliah S1 misalnya, ada berapa SKS begitu ya. Yang bisa diwisuda adalah orang yang lulus semua mata kuliah itu. Ada yang kumlot, ada yang rata-rata C, ada yang rata B, ada rata AAA plus semua bahkan begitu. Supaya lulus, ada kurikulum. Ada dosen yang mengajari Anda. Supaya Anda pinter lulus. Kalau enggak, ya enggak bisa diwisuda. Nah, begitulah kehidupan di dunia ini gitu. Anda mau lulus, ikuti kurikulum itu. Ikuti hukum itu. Di mana itu? Al-Quran dan Sunnah. Mudah tuh menjelaskannya. Nggak mungkin Anda bisa lulus S1 kalau ada salah satu mata kuliah, apalagi MKDK, mata kuliah dasar khusus gitu, Anda nggak lulus, nggak mungkin bisa diwisuda. Harus lulus di sana. Begitu juga nggak mungkin Anda masuk surga kalau masih ada dosa-dosa Anda yang pernah Anda lakukan di muka bumi itu belum dicuci. Harus diluruskan dulu di sana. Di mana tempatnya? Di neraka. Makanya minimalisirlah kesalahan-kesalahan. Yang paling fundamental adalah kesalahan salah Tuhan. Kesalahan tidak mengakui adanya Rasul. Itu kesalahan fatal itu. Jadi orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat di ujung hidupnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menurut ajaran Islam, berlutut di neraka selama-lamanya. Iya, makanya tadi saya tegaskan sama abang. Itu kan menurut keyakinan Islam. Kalau menurut keyakinan kita kan tidak seperti itu. Keyakinan Anda juga begitu kok, Yesus kan ngajarin. Maksud saya, kalau dia keyakinan Islam kan abang kan merasa Kristen ini kan tidak mengakui Nabi Muhammad, kan begitu. Makanya tadi abang bilang tidak mengakui Rasul, kan itu maksudnya berarti kan tidak mengakui Nabi Muhammad. Ya. Nah, sekarang ini panutan Anda siapa sih hidup di dunia ini? Enggak semua perspektif seperti itu pikirannya bang. Saya enggak gini ya Bro Noah, ini waktu saya mau makan. Menurut Anda hidup di dunia ini panutan Anda siapa? Panutan apa? Anda hidup di dunia ini panutan Anda siapa? Ya maksudnya bang. Panutan Anda beragama, beribadah gitu. Siapa yang Anda contoh? Panutan beribadah. Oh, saya beribadah sesuai dengan ketentuan saya, ketentuan aja. Iya, panutan Anda yang ngajarin Anda siapa? Yang ngajari saya orang tua saya. Orang tua Anda dapat dari mana? Enggak tahu, yang penting pastinya yang ngajari saya beribadah orang tua saya, itu yang saya tahu.
Dari mana? Tentu kan ada kitab suci, ada yang diikuti gitu loh. Karena gini bang, kalau kita tanyakan itu juga itu tidak ada gunanya karena apa? Yang diajarkan kepada saya itu hal baik, bukan hal yang istilahnya Baik menurut Anda, semua itu memang baik karena Anda senang, Anda happy. Happy itu, dengerin dulu saya ya, happy itu bebas itu baik menurut Anda. Tapi baik itu harus diukur. Ukuran baik itu dari mana sebenarnya? Gitu loh. Makan babi baik kok menurut Anda. Minum alkohol, mabuk-mabuk akan baik menurut Anda. Nggak mungkin dong meminum alkohol itu dia bilang oh nggak baik. Pasti baik menurut dia. Karena dia membuat happy. Menyembah manusia juga mereka happy kok. Baik menurut dia. Nyembah pohon juga baik menurut dia. Nyanyi-nyanyi di gereja baik kok. Siapa bilang menurut dia melakukannya pasti mereka mengatakan baik. Tapi persoalannya baik ini ukurannya dari mana? Siapa yang memberi ukuran baik? Tentu ada SOP-nya. Nah kalau SOP-nya nggak ada tapi Anda mengatakan baik, berarti Anda membuat sesuatu aturan, Anda baik-baikkan sendiri. Nah itu udah nanti dipertanggungjawabkan. Paham sampai sini? Karena memang di kitab kami bang tidak ada tata ibadah itu harus begini, harus begitu, nggak ada. Nah itulah yang dimaksud Anda tidak ada aturan. Nah tidak ada aturan ini, Anda kan happy toh? Pasti happy Anda ini. Enggak juga bang, biasa aja. Pasti happy, nggak mungkin dong Anda hidup menderita. Pasti nyaman di bidang di apa yang Anda lakuin sehari-hari, apalagi berhubungan dengan Tuhan. Pasti happy. Nggak mungkin ada orang pemeluk Kristen itu menderita dalam hal ibadah. Nggak ada itu. Nggak ada satu Kristen saya tanya, kamu beribadah ke gereja menderita nggak? Enggak, dia happy kok. Ada juga kok bang. Nggak mungkin lah dia ke gereja kalau menderita. Pasti happy, apalagi nyanyi, nangis-nangis. Ada juga kok yang menderita. Ya menderita bagaimana sih polanya? Kamu kok dibilangin susah amat? Ini secara globalnya bro. Yang ada yang menderita juga, menderita karena apa? Ibadahnya kelamaan. Yang kedua, khotbahnya tidak enak dengarkan misalnya. Ada susah juga lo dibilangin ya. Terus harus bro, ini orang yang beragama itu pasti happy memeluk agamanya masing-masing. Pasti bahagia, pasti senang dan menikmatinya kan gitu. Enggak semua bang, karena ada sebagian itu hanya sebagai formalitas. Ya berarti itu Anda tidak benar-benar menikmatinya. Anda tidak benar-benar beriman kepada agama Anda. Kalau saya benar-benar. Coba tanya umat Islam semua di sini. Anda happy nggak sholat? Happy pasti. Anda happy nggak puasa? Happy. Anda happy nggak ablum minan nas? Happy. Tanya cuma umat Islam. Anda happy nggak? Happy semua. Coba dibawa lihat. Coba saya tanya semua teman-teman di bawah. Anda happy nggak menjadi seorang Muslim? Anda happy nggak puasa? Pasti happy semua. Anda happy nggak sholat? Anda happy nggak menunaikan ibadah haji? Semua happy bro. Begitu juga Kristen pasti happy. Nggak mungkin dia menderita jadi Kristen. Gitu loh. Tapi ingat, bahagia ini takarannya ada. Kalau ada orang berbahagia di luar tuntunan, itu artinya bahagia semu. Oke bro Noah, ini udah 3:30, saya harus juga makan dulu ya. Iya, sambil aja bang, sambil. Gitu loh ya Iya Bang teman-teman. Handi, sini Iya. juga udah mau sholat subuh Bang Handi. Iya kita tutup aja dulu ya Bang Yuma ya. Boleh. Bang Banyuma. Yuma mungkin besok lanjut kita. Bang Yuma Siap. dong yang tutup dong sekalian. Mungkin masih kita tutup. Iya tutup aja lah bang, udah 3:30 bang. Saya juga udah ditempatkan jam 5. Udah ngantuk ini. Jadi besok happy lagi kita lanjut ya. Ya mari kita happy bersama. Tapi happy itu ada batasannya juga. Jangan sampai happy itu kebablasan ya. Oke? Banyuma tekstilnya merah. Ya. Ditutup sekaligus. Iya, Banyuma. Ditutup aja. Baik. Sekalian. Baik.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya bersama kita dari tadi malam sampai pagi ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, baik dari teman-teman Kristen maupun dari teman Islam, menjadikan apa yang menjadi sajian perbincangan kita menjadi sebuah edukasi yang mungkin bisa mengantarkan kita kepada satu keadaan yang jauh lebih baik. Oke, untuk itulah kemudian saya mewakili tim yang ada untuk pamit kepada sahabat yang ada di channel Zulkifli Mabas dan Handi Selebes dan juga yang lain, begitu juga yang ada di Komal kita ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Insya Allah besok kita jumpa lagi, sebentar siang kita jumpa lagi dalam keadaan yang sehat tentunya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.